Tetangga kita kali ini adalah senior gue di Indonesian Idol, Irgi Farezi. Di sini Irgi bercerita bagaimana ia bisa melewati kepahitan ketika ia kehilangan ayah dan bagaimana ia mengalami mukjizat Tuhan dan belajar ikhlas ketika Irgi mendapat kesembuhan dari stroke-nya yang sempat melumpuhkan bagian kiri tubuhnya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, seperti biasa, sebelum kita mulai, gue pengen ngasih tahu dulu kalau misalnya kalian suka sama baju yang lagi gue pakai, well langsung cek aja ke DMN Official Merch. Itu di Tokopedia dan mungkin bisa juga kalian dapetin di toko-toko online lainnya. Kita udah di TikTok Shop juga nih. Woohoo! Dan yang pastinya kalian juga bisa cek QR Code ini, langsung akan membawa kalian ke official Tokopedia store kita. Thank you so much. Dan sekarang langsung aja, ini dia senior gue di Indonesian Idol. This is Irgi Farezi. Yo Dani. Bro. Oh my goodness. Senior gue. Karena banyak yang pikir kalau misalnya gue itu udah nge-MC Idol dari awal gitu. Tapi sebenarnya itu salah gitu. Jadi sebenarnya season 1 dan season 2 adalah Irgi dan Atta gitu. Sebenarnya iya. Cuman lo lebih gila deh. Gue lebih gila ya. Gue hanya pembuka. Gila banget dengan rambut gue kayak gitu. What was I thinking gitu. Rambut gue kayak gitu itu gila banget. Tapi yang pastinya Irgi ini dia kalau misalnya dulu zamannya Delon, dulu zamannya Judika, Joy dan Mike Mohede juga almarhum itu semua Irgi tuh yang berjasa saat itu ya sama Atta ya. Berjasa lah. Pas partnya gue lah. Idol 1, Idol 2 lah gitu. Iya. Dan bro kemarin itu terakhir kita ketemu di rumah sakit. Kebetulan kita sama-sama lagi ngejenguk Indra Bekti. Sahabat kita. And you know kalau misalnya Bekti lagi nonton ini, we both gitu. Kita berdua tadi sebelum kita mulai, kita juga bilang ya kita mempunyai doa yang sama, yaitu supaya Indra Bekti bisa cepat sembuh ya. Ya bisa aktivitas lagi lah. Benar, 100% recovery gitu. Insya Allah. Nah kenapa gue undang Irgi, karena ini menarik ya. Sebelum kita pas kita lagi mau jenguk Indra Bekti, gue sempat ngobrol-ngobrol dulu sama Irgi gitu. Weh bro, gimana udah lama ya bla 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 bla. Dan ternyata Irgi mempunyai sebuah sharing yang dahsyat banget. Gue yang kayak what? Dan di situ ya, itu gue bener-bener bersyukur banget sih, jujur. Gue bersyukur banget karena gue itu sekarang ini kemana-mana gue pergi, gue selalu mendengarkan kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan kepada umat-umatnya, gitu. Dan nggak terkotakkan hanya ke agama tertentu gitu, tapi ke semua. Kita di situ like literally gue ngerasain banget. Tuhan juga hadir di saat kita lagi ngobrol sama Irgi. Abis itu ada Mbak Vivit juga gitu dari Aneka. Itu kita sama-sama lagi ngomongin tentang mukjizat Tuhan yang terjadi di hidup kita gitu. Iya, secara spontan aja. Secara spontan. You know, it's beautiful. Yes. Dan gue seneng banget. Gue jujur nih sekarang ini gue mungkin karena acara dari tetangga kamu juga. Dan thank you juga kepada semua tetangga yang selalu nge-support kita. Nontonin dan dengerin podcast kita juga gitu. Jadi akhirnya nih gue ini setiap kemana gue pergi, orang itu jadi pengen sharing sama gue. Dan yang mereka sharing itu benar-benar tentang kasihnya atau cinta Tuhan di dalam hidup mereka gitu. Sama seperti apa yang lo lakuin gitu. Gue justru pas kemarin kita tukeran telepon, lo nge-DM gue gitu kan. Kita gak tukeran telepon ternyata. Terus gitu tiba-tiba lo ngajakin gue kesini, gue kaget gue. Serius nih Daniel gitu. Anyway, lo ngajakin gue kesini sih gue happy sebenarnya untuk ngobrol ya. Ini apa yang lo pengen tahu sih sebenarnya, gue sih happy aja. The honor is mine bro. Senior gue lo datang kesini. Gila. Gak ada senioran. Man gila, gue nganggep lo tuh udah kayak makanya postingan gue itu ini saudara gue nih, kita alma mater ya kan. Tapi memang kan kita kenal kan bukan baru kemarin sebenarnya kan. Tapi dari dulu pun gue ngerasa
ada satu keterikatan sama lo walaupun secara tidak langsung gitu loh. Jadi gue setiap ketemu lo, terakhir gue inget banget kita ketemu di Hubi dan lain sebagainya. Dan makin kesini gue kemarin ketemu sama lo tuh honestly gue tuh apa ya, kayak amazed, kayak happy aja gue ngeliat lo. Gue bilang lo berubah Neil gitu ya. Tapi memang mungkin berjalannya waktu, berjalannya umur gue gitu ya. Gue ngeliat lo kok ini orang udah dewasa banget ya gitu. Kita semua pasti ada lah, maksudnya perjalanan hidup kita yang membuat kita jadi seperti sekarang ini gitu. Banget, tapi maksud gue gak tahu ya, gue kok ngelihat ada sesuatu yang gede gitu di belakang lo. Di dalam kepala lo, di dalam hati lo. Ini sesuatu hal yang apa ya, gue seneng aja gitu tiba-tiba ketemu lo gitu. Gak ada niat gue untuk curhat atau macem-macem. Sekedar gue kemarin memang gue dateng. Indra itu memang punya histori sih sebenarnya buat gue. Karena waktu dia nikah gue juga diingintain untuk MC kan. Ada sekian MC kan, salah satunya gue. Wow. Ya memang itu Indra, gue gak ngerti deh konsepnya nikahnya dia itu kan ada beberapa MC. Hari itu gue dilibatin satu. Tapi satu hal yang memang gue kemarin gue pikir gue harus nih. Pada saat waktu kejadian tuh kebetulan gue lagi di Bandung. Dan gue tahu bini gue nih bilang sama gue. Dia bilang Indra ini katanya stroke. Gue diem gitu sebentar. Gue liat ke belakang. Terus gue pas lagi macet, gue lagi nyetir soalnya. Pas lagi macet gue iniin. Itu prank gue bilang gitu. Hari itu prank gue bilang. Karena dia ulang tahun gue bilang gitu. Oh my goodness. Terus dia gitu, gue pikir begitu, sorry Indra ya. Tapi maksud gue pas gue lihat gitu, enggak dia bener. Oke, terus akhirnya gue kepancing untuk ngebaca nih. Pas ngebaca, dibilangnya kan dia ditemuin di kamar mandi. Set, gue langsung nebak. Ini anak lagi ke kamar mandi, buang air besar. Terus gitu, ini anak pasti ngeden. Exactly ngeden. Why? Kenapa gue tahu itu? Ya karena ada cerita itu. Yang gue punya pengalaman. Gitu. Itulah makanya gue masuk ke situ dan gue pengen ngasih support lah gitu. Walaupun memang waktu bokap gue meninggal, dia salah satu orang yang tiba-tiba nongol di rumah sakit. Wow. Karena bokap gue kan meninggalnya itu pagi ya, abis sahur lah gitu. Bayangin orang abis sahur tiba-tiba dia nongol di rumah sakit. Gue nggak ada angin, nggak ada apa kok tiba-tiba. Indra teman gue, tapi bukan teman yang kita terus nongkrong gitu loh. Tiba-tiba ada Indra. Wow. Itu bagi gue bukan hanya kebaikannya Indra, tapi bukan kebaikan gue. Gue hanya menilai orang yang meninggal diliatin tuh kebaikan-kebaikan. Insya Allah itu doanya gue. That's so good. Bokap gue bukan siapa-siapa nih. Bokap gue cuma pegawai dan lain sebagainya. Tapi hari itu gue ngelihat kok yang ziarah alhamdulillah banyak banget menurut ukuran gue. Disitulah gue berpikir gue meninggal ada gak ya? Ada gak yang datengin? Itu rahasia Allah loh. Maksudnya rahasia Tuhan. Kita gak ada yang tahu loh. Mungkin kita ya ada di industri kayak gini. Ya kan? Tapi pada saat waktu kita dipanggil. Ada gak yang akan melayatnya. Yoi. Dan apa yang akan mereka ucapkan. Iya betul. Ketika ketika kita sudah meninggal gitu. Kira-kira di pemakaman tersebut. Mereka ngobrolin apa sih? Iya kan karena orang yang meninggal itu kan memang cuman yang diharapkan kebaikan-kebaikannya aja yang kita dengar kan. Betul. Kalau di agama gue tuh kita yang masih hidup malah tidak usahlah membicarakan kejelekannya, keburukannya, tapi justru kebaikannya. Tapi itu kan memang salah satu bentuk ibadah sebenarnya kita yang masih hidup ya gitu maksudnya. Karena pada saat ada orang meninggal itu kan sebenarnya Allah tuh memperlihatkan lo nih masih ada nih. Tapi ada saudara lo yang udah meninggal. Tandanya sementara lo masih ada, apa yang lo akan lakukan gitu. Itu sebenarnya. Serius banget ya gue ngomongnya. Bagus banget soalnya gue bener-bener terpukau banget bro. Gila. Itu cuman akhirnya memang kayak gitu kan. Gak salah lu sebagai senior gue ya. Gitu. Enggak Neil, gini. Waktu bokap gue meninggal itu saat dimana gue masih punya program dan itu stripping. Terus udah gitu. Sinetron tuh ya? No, waktu itu quiz missing lyrics gue sama Fitri Tropika. Karena 2010 bokap gue meninggal. Ya kan. Nah di situ yang gue ngeliat
emang kerjaan kita ini emang harus dibilang profesional tuh seperti itu ya. Gue live jam 3 harus menghibur orang karena acara kan gila-gilaan ya kuis itu kan. Wah, tapi nggak ada yang pernah tahu. Gue tuh berangkat dari bokap gue lagi koma. Dari Medistra sementara gue syuting di Trans TV deket banget. Ya. Jam 3 gue udah harus gitu kan gitu. Padahal gue berangkatnya bokap gue lagi nggak inget gitu loh. Gila. Dan memang gue menentukan sikap pada saat waktu bokap gue divonis untuk dia cancer kan. Cancer. Terus gitu waktu bokap gue cancer, gue tahu saudara-saudara gue tuh dan juga nyokap gue orangnya emosional. Jadi yang keluar tuh pasti akan sedih, terus nangis, itu udah kebaca semuanya. Ya. Mungkin termasuk gue kali ya. Tapi gue waktu itu menentukan sikap, oke, di antara semua harus gue yang berkorban. Gue tahan Nil. Gila. Asli gue demi Allah tuh gue tahan untuk gue gak mau kebawa lah gitu. Karena apa? Gue mungkin tidak sehebat teman-teman gue yang ada di industri ini. Dia bisa berakting untuk seakan-akan tidak ada apa-apa. Tapi kalau yang gue lakukan, gue harus berkorban. Jadi kayak misalnya gini deh. Kan pada saat waktu bokap gue itu divonis, ya kan. Akhirnya kan semua kita akan nemenin bokap. Nyokap gue sama bokap gue kan udah tinggal berdua karena kita udah pada kawin kan. Nah saat kita nemenin mereka, waktu itu bokap gue itu kan sempat di rumah. Setelah bokap gue itu jatuh, terus akhirnya dia boleh pulang. Dia gak pulang ke rumah, tapi pulangnya itu ke apartemen lah. Gitu kan, pulang ke apartemen terus gitu. Nah di apartemen itu kita ganti-gantian tuh. Nemenin bokap gue. Adik gue lah, kakak gue lah. Tapi kadang-kadang kita gak bawa istri atau gak bawa suami masing-masing. Karena kan memang apartemen gak usah lah gitu ya, anak-anaknya aja lah. Ya. Nah gue kedapetan. Selama gue nemenin bokap, selama nemenin bokap kita ini, abang gue, adik gue, itu tuh udah kayak anak kecil lagi. Tidur mereka sama bokap. Lo tau gak? Aduh anjir gue pasti merinding nih. Sorry ya Allah. Sorry gue kalau ngomongin bokap gue agak sedikit emosional. Jadi saat itu adalah sorry gue agak sedikit cengeng kalau ngomongin bokap. Karena ini mungkin ini dosa gue yang gue gak pernah ngucapin ini sama bokap. Karena gue gak mau dia tahu. Jadi gini. Gue menghindari ngedeketin bokap nih. Lo bayangin. Selama gue yang nemenin dia. Gue gak pernah. Gue cuman cium pipi kiri, cium pipi kanan. Gue gak mau yang duduk bareng sama dia. Ngobrol, dibelai dan lain sebagainya. Karena gue udah tahu waktunya dia tuh gak lama lagi. Karena pada saat waktu bokap gue. Jadi nyokap gue ngumpulin kita-kita. Gue masih sibuk syuting lah. Gi, mama pengen ngomong dong sama kalian berempat katanya gitu. Kita berempat bersaudara. Terus udah gitu, kenapa mah? Bokap gue itu waktu itu sering ngeluh tuh. Kupingnya sakit dan lain sebagainya, gak sembuh-sembuh. Batuk tapi gak sembuh-sembuh. Akhirnya di dekat rumah kita kan, kita daerah Pasar Minggu, di situ ada klinik lah. Tapi memang udah jadi rumah sakit, tapi rumah sakitnya gak gede. Dan itu langganan kita. Nah jadi waktu itu nyokap gue itu cuman pengen nyari tahu aja sebenarnya bokap nih kenapa gitu ya. Kenapa kupingnya sakit. Akhirnya masuklah pemeriksaan itu USG teman. Cuman USG. Begitu di USG bokap gue langsung si dokter manggil nyokap gue. Bu, saya pengen bicara katanya gitu. Di situ nyokap gue dikasih tahu bapak cancer. Stadium berapa dok? 4 langsung. Gila loh. Terus udah gitu nyokap gue ngumpulin kita semua. Di situ kita semua kaget lah pasti. Tapi begitu dengar itu gue langsung gue harus ngapain ya gitu kan. Gue harus ngapain nih. Di situ gue langsung berpikir ini pasti reaksinya semua ini sama. Karena gue tahu banget abang gue, adik gue. Di situ gue harus nentuin sikap. Gue berkorban deh. Gue tahan perasaan gue ini. Untuk supaya di antara kita ini ada yang berpikir jernih. Kalau emosional kan gak akan bisa berpikir jernih kan nih. Paling cuman
aduh gimana gitu kan. Di situ cuman gue yang akhirnya mengarahkan what next. Kita masuk ke ruang dokter, karena waktu itu oh no, bukan sorry, bukan nyokap gue yang pengen ngomong sama kita, tapi nyokap itu bawa kita untuk ketemu sama dokter ya, jadi dokternya itu gitu. Nah disitulah gue untungnya memutuskan untuk gue yang berkorban, makanya gue bisa nanya ke dokter, "Dok, oke, tolong kasih tahu kita, berapa lama lagi dok? Papa tuh umurnya berapa lama lagi secara medis?" Dia nolak lah jelas, ya namanya dokter ya kan. Terus gitu, gue bilang, no, it's okay, gue bilang gitu. Gue gak emosi marah dan lain sebagainya. No, it's okay dok. Ini cuma sekedar kasih tahu ke kita supaya kita siap. Jadi kasih tahu Bapak setelah ini akan black out. Bapak setelah ini akan mungkin muntah darah dan pop darah dan lain sebagainya. Terus gitu nanti one day mungkin dia juga akan perutnya kembung gitu ya, jadi membesar dan lain sebagainya. Isinya cairan kayak gitu. Sorry, kanker apa kalau boleh tahu? Kanker hati. Kanker hati. Ya kanker hati. Hari itu waktu itu kebetulan juga bersamaan ada salah satu pelawak yang juga memang sakit sama lah gitu kan. Dan kejadian itu semuanya memang seperti itu Nil. Jadi bokap gue itu ada waktunya memang yaitu black out, jatuh dan lain sebagainya. Jadi selama itu akhirnya gue yang berpikir jernih untuk menanyakan apa yang harus kita lakukan buat bokap gitu. Dan lagi gue juga berpikir hari itu gue masih syuting. Masa iya gue nggak bisa ngontrol di depan TV live lagi gitu kan. Jadi sempet lah pada saat waktu itu bokap udah ada di apartemen. Di situ kan memang akhirnya kebiasaannya jadi berubah semuanya. Semua tuh dipeluk sama bokap. Bokap tuh memang gak kita kasih tahu sakitnya apa. Tapi gue yakin dia tahu sebenarnya. Dan dia tidak mau menanyakan sama kita semuanya lah gitu. Nah tapi yang gue masih sakit itu adalah di apartemen itu ruang tamu. Terus lorong, ada kamar mandi, kamar di ujung. Itulah kamar bokap gue. Ki, papa nanya Ki gitu ya. Kenapa Pak? Kenapa sih Igi katanya gak pernah mau tidur sama, mereka tuh tidur sama bokap, tidur malam. Gak mau tidur sama bokap. Gue sama nih reaksinya juga sebenarnya kayak gini. Gue bilang sama nyokap, Mah, Mama tolong cari cara aja gimana caranya. Soalnya Igi tuh orang emosional. Gue kan dipanggil Igi. Igi kalau tidur sama papa, pasti Igi akan kalah. Dia bilang gitu. Pasti akan nangis. Gue emosional lah gitu. Sementara Igi masih harus syuting. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab itu. Harus profesional. Maaf bukan apa. Tapi gue pikir itu yang harus gue lakukan. Gue bilang gitu sama nyokap gue. Dan itu setiap gue setelah ngomong kayak gitu. Gue tinggalin. Gue gak mau ngeliat bokap. Gue ngeliat lah. Tapi gue gak mau ngedeket sama bokap. Sampai akhirnya pas giliran gue jaga memang. Di apartemen itu. Gue pulang syuting dan lain sebagainya. Gue iseng sama nyokap gue tuh mungkin sekitar jam 8 malam ya, udah malam aku waktu itu. Mah, si papa gak mau dibawa ke rumah sakit. Karena dia udah mulai ngeluh perutnya membesar kayak ditekan kena. Ya gimana sih, ada cairan di dalamnya gitu kan. Sedih juga gue. Nah terus gitu, coba nih mah rayu aja, gue bilang rayu aja. Terus mungkin bokap gue udah gak tahan kali ya. Karena Jakarta itu kan macet ya Nil ya. Gue jadi ini. Dia akhirnya mungkin berpikir kali, ini kalau misalnya dia baru ke rumah sakit itu ngeluhnya besok, terus harus dibawa ke rumah sakit itu besok, dia takut pasti akan lama di mobil kan, di jalan lah gitu loh. Terus akhirnya yaudah itu Gi, papa mau katanya. Mah sebelum papa berubah pikiran, sikat gue bilang gitu, ambil semua barang-barang. Jadi saat terakhir bokap gue ke rumah sakit lagi, ke Medistra waktu itu. Hari yang sebelumnya kan memang adalah klinik kecil itulah gitu ya. Gue bilang angkut semua barang. Itu kita baru bawa ke rumah sakit jam 10 malam rasanya. Itu packing sebelum dia berubah pikiran gue bawa ke rumah sakit. Karena di rumah sakit harus ada yang sama kayak si Bekti kali, kayak istilahnya ditutup.
lubang-lubang yang bikin bocor di ininya dia gitu. Dari situ masuklah di rumah sakit. Sampai terus dia itu di rumah sakit dari mulai sadar sampai akhirnya nggak sadar, mengawang-awang tanggal dia tuh taruh bokap itu tanggal 7 ulang tahun 7 Agustus. 7 Agustus tanggal 12 meninggal. Masya Allah. Di situ yang gue mikir gini, katanya kita tuh meninggal gak ada yang tahu ya gitu ya. Even orang lain apalagi diri sendiri dan lain sebagainya. Terus gue mikir kok kita ini kayak diliatin sama Allah. Gue tuh sampai doa gue apa nih waktu itu buat bokap gue. Ya Allah, kalau memang papa ini udah lebih baik untuk diambil. Karena kita gak tega dia untuk dia menderita kan. Nyokap gue tuh gak mau bokap gue itu dioperasi, dikobok-kobok itu gak mau dia. Yeah. Kemo dan lain sebagainya. Tapi memang dokter juga gak berani karena bokap gue udah berumur, kondisinya gak membaik. Jadi kemo itu akan dilakukan pada saat kondisi si pasien itu harus stabil. Kalau gak stabil gak akan dilakukan lah. Nah gitu, terus akhirnya doa gue gitu. Ya Allah, kalau memang itu jalan yang terbaik, antara dua kan, angkat penyakitnya atau angkat dianya. Supaya dia lepas dari itu semua. Dan akhirnya dia berangkat. Waktu itu kejadiannya gue hari itu gak tidur Nil. Jadi kita sahur hari kedua. Terus dia gitu bokap gue itu, gue bangunin nyokap sama adik gue untuk sahur. Mereka lagi sahur, terus nyokap gue langsung, sewaktu dia bangun dia pegang bokap, kok nih papa kayak udah gak ada katanya gitu kan. No gue bilang gitu, mama udah dah gak apa-apa. Sebelumnya itu bokap gue bisa kalau gak salah 2 hari dia gak tidur, matanya melek terus. Oh iya. Jadi gue gak tahu kondisinya gimana tapi matanya melek terus itu selama 2 hari. Nah hari itu gue ngeliat dia merem, terus dia ada gerakan bernafas kan, tapi memang ngah-ngah lah gitu ya. Udah deh, gue bilang kita sahur aja dulu keluar, karena sahur itu gue yang beli. Dan kalau bubur itu masih ada, bubur itu gue gak akan lupa. Bubur teri itu makanan gue. Jadi itu kayaknya emang history yang memang gak akan gue lupa kali itu si bubur. Bubur teri. Bubur teri itu. Terus dia gitu udah di dimsum festival. Wow. Nah terus dia gitu, pasnya gitu nyokap gue abisin sahurnya duluan, dia masuk ke dalam, dia langsung teriak manggil gue, Gigi. Ini kok papa kayaknya udah gak ada. Gue langsung masuk, gue pegang kakinya, udah beda sama yang waktu pas kita mau sahur. Udah dingin. Di situ gue lari ke si suster, terus balik lagi ke bokap. Nah suster kebetulan agak lama. Sebenarnya bukan lama, karena dia mempersiapkan. Ini alat bantu kejut jantung. Begitu alat kejut itu datang, karena kita udah sepakat, kita udah pernah ngobrol. Rasanya kita gak mau ngelihat papa menderita lah ya gitu. Kita semua sepakat lah begitu datang, suster udah mau begini, sus gak usah. Stop. Kita udah ikhlas. Akhirnya udah bokap gue pergi deh tuh. Jadi bokap gue jatuh ini gini ke kanan. Gue lihat itu semua dan gue gak bisa nangis. Yang gue lakukan ngapain ya. Tapi gue harus ngasih tahu orang. Kakak gue masih ada di rumah dan lain sebagainya. Itu gue gak ada angin gak ada apa, karena kan gue harus bikin kata-kata gitu ya. Kata-kata gue yang bener gimana sih gitu. Belum pernah ngerasain gue keluarga meninggal. Terus harus kirim ke siapa ya, masa satu-satu. Blast zaman itu apa sih? Broadcast. BBM kali ya, broadcast. Jeder semuanya jadi tahu kan. Gue pikir udah deh bismillah aja deh. Keluarga gue yang ada di Bandung tahu apa, udah. Disitulah mungkin si Bekti tahu sih. Dapat sih broadcast itu. Walau alam. Jadi ada beberapa orang lah, Bekti, Fitri, Ferdi yang datang lah gitu lah. Gue bisa ngerti banget karena kejadian sama gue juga ketika gue kehilangan kakek gue, opa gue, dan saat itu gue jadi juri di Indonesian Idol Junior. Itu gue di mobil nangis sampai gue minta izin sama produser gue untuk pakai kacamata hitam pas lagi jadi juri. Mata gue udah bengap banget. Tapi di situ kita mempunyai sebuah skill. Gue sadar kita mempunyai sebuah skill. Skillnya adalah apapun perasaan yang kita rasain,
sebagai seorang entertainer gitu ya. Apapun perasaan yang kita rasain, begitu kamera kita bilang action, udah kita action sesuai dengan arahan produser kita. Sebagai seorang presenter atau sebagai seorang juri misalnya saat itu, gue benar-benar bisa membangun sebuah tembok, gue matiin dulu perasaan yang ini untuk si Daniel entertainer ini naik lagi. Iya. Jadi gue ngerti banget kenapa lu memutuskan saat itu untuk tidak tidur sama bokap, untuk tidak mau dibelai sama bokap, karena lu saat itu prioritas kita gue juga ngerasa kita harus ngelewatin journey ini juga gitu ya. Prioritas kita adalah kerja. Iya. Kerja. Saat itu ketika bokap meninggal mungkin anak lu juga masih kecil-kecil. Masih kecil lu banget. Baru nikah juga. Jadi ya 5 tahun gue nikah, terus anak gue yang paling kecil tuh masih bayi lah. Gitu. Jadi of course kita sebagai kepala keluarga, kita langsung udah tuh otomatis. Default kita sebagai tulang punggung keluarga, no, prioritas gue yang pertama adalah kerja gitu kan. Jadi yang ini nanti dulu. Jangan sampai ini jadi sebuah distraction untuk gue kehilangan pekerjaan gue, ya kan. Yeah. I think ketika tadi lo ngomong, lo ceritanya seperti itu, gue ngerti banget Gi, gue ngerti banget. And here's the thing ya, gue gak tahu nih, tapi gimana kalau misalnya kita ngebayangin aja, kita imajinasi aja, saat itu mungkin bokap lu juga ngerti bro. Walau alam gue. Ya kan? Walau alam. Mudah-mudahan banget sih. Gue di keluarga gue, gak tahu kenapa, cuman gue nih yang masuk ke dunia entertainment. Memang ya adalah salah satu keluarga gue yang memang, tapi secara garis bukan, kita gak satu garis gitu ya. Cuman gue yang ada di entertainer gitu loh. Sama gue jadi juga. Di entertainment itu memang cuman gue, kakak gue, adik gue dan lain sebagainya, cuman gue. Gitu loh. Balik lagi tadi, lo kan ngomongin masalah tadi, gue ngerti banget. Itu tapi, kenapa lo gue anggap lo emang keren banget. Lo tuh gak serius Neil. Thank you. Gue ngomong bukan depan lo aja nih. Itu ngebuktiin apa yang gue, yang menjadi tebakan gue. Lo melakukan semua ini dengan rasa, man. Thank you. Iya kan? Ya. Bukan karena lo fake. Kalau fake tuh, ya udah, gue cuma nge-MC, gue cuma bawain acara. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Gue berawal tuh kan dari dunia acting, man. Jadi acting itu kan penuh lo marah, rasa. Lo sedih. Yang paling dibantu itu adalah kalau lo bisa berhasil itu, lo punya pengalaman hidup. Pengalaman hidup lo yang lo calling untuk ngebantu lo dalam berakting itu. Hari itu kan gue gak punya pengalaman hidup ditinggal orang yang meninggal kan. Apalagi orang dekat gue. Di situ gue baru tahu. Wah itu sakit banget ya ternyata ya. Gue bisa yang di mobil tuh gak ada angin gak ada apa. Bisa nangis. Gue tidur sama bini gue nih. Gue lagi tidur sama bini gue. Bini gue ngadep ke kanan, gue ngadep ke kiri. Banjir tiba-tiba gue. Oh my goodness. Gue bilang, waduh ternyata begini ya sakitnya ditinggal. Jadi begitu bokap gue meninggal, disitulah gue pecah. Sebelumnya lu tahan terus tuh, lu gak nangis tuh, lu pendem banget semuanya. Gue ngajak, ada orang ngomongin ini itu gue bisa. Gue dengan, gue giring ke arah yang lain. Supaya gue gak itulah terlalu. Misalnya ada yang nanya, bokap gimana keadaannya. Ya bokap gimana, gue coba untuk selogika mungkin lah. Yoi gitu loh. Tapi begitu bokap gue meninggal, udah gue gak bisa kayak dicopot gitu. Kayak kabelnya udah nih. Udah gak ada kekuatan lagi. Makanya untungnya teman-teman gue yang ada di produksi kan hari itu lagi missing lirik. Terus gue juga punya program, kalau gak salah gue punya 3 program nih hari itu. Cutiin gue di syuting itu. Karena gue udah gak bisa. Recovery gue itu 2 tahun. Waktu bokap gue meninggal. Makanya mulai pas kejadian bokap, gue ya kalau bisa suruh acting nangis bisa gue. Bro, gue ngerti seberapa sulit lu untuk share karena lu sebenarnya seorang yang introvert gitu kan. Dan lu sendiri mungkin bisa dibilang nih
ternyata kayak tadi deh cerita tentang bokap sendiri gitu ya. Ternyata sebagai introvert pun dan bahkan sebagai entertainer pun itu kita kalau misalnya ada masalah itu kita jago banget. Itu udah jadi skill Iya, betul untuk betul. memendam masalah tersebut dan Iya. kita nggak sharingin sama siapa-siapa gitu. Iya iya Ya iya. kan? Dan ternyata it becomes a problem ya. Iya, betul. Kalau lo ngomongin ke arah situ sih memang akhirnya ada kaitannya kenapa gua akhirnya mau datang ke Indra Bekti kan. Hmm. Jadi yes, gua dikasih cobaan lah boleh dibilang. Kita semua bakal punya cobaan insya Allah karena insya Allah cobaan itu ujian sebenarnya bukan cobaan. Hmm. Ujian itu insya Allah katanya Allah masih mau kita deket sama dia Hmm. gitu loh. Gue 2020 gue kena stroke. Gue kena stroke. Sebelum itu gila sih. Itu kayak tiba-tiba lu baru aja ngebom 2020 gue kena stroke. Soalnya gini, lu nggak kelihatan kayak someone yang baru aja kena stroke, Alhamdulillah. right? Lu benar-benar kelihatan kayak normal gila gitu, kayak Yoi. benar-benar normal banget. Sehat lah. Sehat banget dan Sehat lah, maksudnya, gue juga sehat lah sekarang. iyalah, ya you know Iya, iya, like iya. dan itu yang bikin gue pengen banget lu untuk nge-share cerita ini karena menurut gue cerita ini menunjukkan mukjizatnya Allah gitu di dalam Iya. hidup lu. Nah, so kenapa lu bisa kena stroke menurut lo? Jadi kita tarik mundur dulu bro. Iya, iya, What iya. happened? Lifestyle kah? Stres kah? Atau what happened? Konteksnya saat itu hidup lu lagi seperti apa? Sebenarnya hidup gue sih sebenarnya sama lah, lo sama gue 11-12 kali ya. Right. Layaknya anak muda gitu ya. Kita mah bagi kita kawin itu status lah gitu kan. Right. Kedewasaan itu memang harus dari diri kita aja lah cara berpikir deh. Bukan dari lo harus kayak baju dimasukin dan lain sebagainya. Bahaya kan ya. Iya kita mah tetap aja gini. Tapi kedewasaan itu adalah cara berpikir bagi gue seperti itu. Jadi normal aja. Gue masih olahraga, gue masih naik sepeda dengan jarak yang jauh dan lain sebagainya. Itu benar. Wow. Nah tapi gini deh Nil, kita nih presenter ya. Lo dapat acara ini, acara itu, ketemu sama narasumber ini, narasumber itu. Sekali-sekali kalau misal lo dapat satu tema atau macem-macem, lo pikirin dan juga berkaca sama diri lo deh. Gue nggak berkaca di situ. Jadi gini, gue sering lah dapat tema-tema konten-konten mengenai kan gini, penyakit tidak menular yang mematikan. Menurut apa aja? Penyakit tidak menular yang mematikan. Jantung. 1. Terus next? Gula kali ya, diabetes. Iya, pokoknya yang tidak menular tapi mematikan. Iya ya. Ya gula. Diabetes juga kan. Yes, oke. Cancer. Yes. Stroke ya. Dan salah satunya mampir ke gue. Stupid gak? Gue bilang, lu dalam hati gue ini, kok pas kejadian setelah kejadian lagi. Dalam hati gue ini, gue emang pinter ngeles gue kali ya. Jadi hari itu gini sebenarnya, kalau untuk stroke nih, kalau gue pemicunya itu kan memang ada darah tinggi. Gitu. Darah tinggi itu ada 2. Tuh, kalau darah tinggi dan juga turunan genetik tuh. Darah tinggi itu artinya apa? Maksudnya kebanyakan makan garam? Tensi, iya. Jadi itu juga kalau itu memicu darah tinggi sebenarnya. Oke. Kalau lo sekarang sehat, katanya kan kalau lo jangan makan garam terlalu banyak, lo akan darah tinggi gitu loh. Iya, yang terlalu asin. Karena kan itu kan akumulasi sebenarnya. Ya. Nah kalau gue katanya turunan. Karena genetik ya? Ya, nah sebenarnya waktu itu awalnya gue lagi di rumah temen gue, terus gitu tiba-tiba gue sakit kepala hebat, dibawa sama temen gue ke dokter, dibawa ke rumah sakitnya, which is yang Indra Bekti kemarin. Ketemulah si profesor itu, profesor yang ini nanganin di si Bekti juga sebenarnya itu memang profesor bagus. Dia bilang, kamu darah tinggi gitu. Dan gue kan waktu itu masih yang gue ngerasa walaupun gue udah kawin, gue udah punya anak, gue bilang masa gue masih muda, gue darah tinggi. Enggak. Akhirnya gue ngaca aja lah gitu. Ya hari itu gaya hidup gue lagi jelek banget. Begadang, terus deh gitu ngerokok, minum, name it apa yang lo ituin.
Yang itu semua ada di gue. Gue mencobalah untuk merubah lifestyle gue. Terus dia gitu. Mencoba lifestyle itu berarti olahraga, makan sehat, ya makan tidur sehat, tidur cukup. teratur. Semua macam-macam lah gitu. Itu aja gue benerin dulu. Terus dia gitu. Kok gak hilang-hilang? Darah tinggi gak hilang-hilang? Gak hilang-hilang. Tapi harusnya sebenarnya kalau lo udah divonis sampai seperti itu. Udah lo turutin aja tuh yang kata dokter gitu kan. Nah gue sampai waktu itu berobat ke Malaysia segala. Karena memang mertua gue ada di sana. Pas gue lagi kesana. Gue diobatin, disuntik gue di sana. 6 bulan gue gak nongol-nongol lagi tuh si pusing itu ya. Pusing itu. Terus segitu akhirnya nyampelah kepada puncaknya di mana gue waktu itu lagi live. Oh my goodness. Gue lagi live, gue lagi acara waktu itu di Metro TV. Gila. Oke. Itu gokil men. Oke. Jadi gue berangkat dari rumah itu, gue nyetir memang. Terus udah gitu, gue udah punya kebiasaan berasa nih kalau misalnya ini pusing bakal jadi nih. Jadi udah mulai kayak pegel-pegel gitu ya. Aduh nih jangan-jangan gue bakal pusing nih. Karena selama itu gue tuh bisa sakit kepala 3-4 kali seminggu. Wow. Nah hari itu pas gue lagi mau berangkat syuting pagi-pagi itu. Gue berasa nih aduh nih bakal dateng nih pusingnya gitu. Udah gitu gue masuk, gue parkir, gue akhirnya ke klinik. Dan bener pusing bener tuh. Dikasih makan obat gak hilang. Terus ditensi tinggi. Gue bilang sama produser gue, sorry gue di bawah aja deh. Gue bilang, lo tolong kirim wardrobe, lo kirim anak make up. Begitu kita udah mau live, berapa menit belum live, gue ke atas. Materi lo bawa ke bawah nih. Gue dari bawah gitu, udah selesai. Gimana Gi? Yuk bismillah, gue naik ke atas. Kita ada 6 segmen. Terus gue udah, si partner gue, untung gue ada partner gitu kan. Terus gue yang aduh gila gue gak kuat nih. Gue ngomong gini udah gak konsen. Wow. Terus gitu akhirnya si temen gue ini ya udah gue yang lead ya Gi. Oke. Gue ngikutin gitu. Gue bertahan sampai segmen ketiga. Produser gue begitu break masuk. Gi lo cabut aja deh gitu. Udah 3 segmen lagi gue bilang gitu kan. Nah akhirnya dia maksain karena muka gue udah gak bisa ditutupin. Udah gak enak di kamera. Gak enak di kamera. Akhirnya gue pulang. Oke. Gue pulang. Nah akhirnya pas gue on the way pulang. Gue tiduran di taksi dan lain sebagainya. Gue minta mampir ke apotek. Gue belilah obat darah tinggi. Yang selama ini gue diharuskan makan sebenarnya. Oh tapi lu gak makan? Tapi gak pernah makan gue. Dan gue makan obat itu tanpa anjuran dokter. Sebenarnya gue beli aja deh. Gue sikat gitu. Terus udah gue tidur kan sampai rumah, besok paginya kok gue seger Nil. Jadi ternyata itu ada impact, ya maksudnya ada berpengaruh ke gue. Of course, ya. Yeah. Gue makan, jadi selama itu gue makan obat. Tanpa anjuran dokter tanpa anjuran gue, dengan sotoynya gue makan. Right. Gue tuh olahraga sih gak ada aturan aja gitu. Main sepeda, itu gue kurang lebih mungkin ada kali 5 tahun gue makan itu tanpa anjuran dokter. Tapi ya gue ya, mau ngikutin gak? Oke, tolong ini ya, gue pengen kasih warning nih. Ini terjadi kenapa dari darah tinggi bisa stroke gitu ya. Jadi ini gue mau kasih disclaimer dulu nih. Ya, jangan, oh Irgi bisa, gue juga bisa. Iya. Ya, ini ini cerita ya sebelumnya gitu ya. Oke, ya. 5 tahun. 5 tahun dan tanpa kontrol ke dokter gue. Tanpa kontrol ke dokter. Keren ya kan, mantap. Okay, wow. Terus kalau gak salah, gue tuh juga pernah berapa bulan sebelumnya gitu. Gue lupa jaraknya berapa lama. Gue pernah ikut sepedahan Audax 100 kilo gue sikat tuh di Bali. Aman, gak ada masalah gue gitu. Terus udah gitu, berapa hari sebelum gue kejadian gue kena stroke, gue tuh masih naik sepeda 75 kilo gue. Walaupun gue pulang ke rumah itu udah terik jam 2 siang kalau gak salah. Gue jalan-jalan naik sepeda sama temen-temen gue itu ke Parung. Pulang ke rumah mertua gue, semua pada marah-marah. Lo gimana sih mau olahraga tapi pulangnya jam segini kan terik gitu kan. Anak sepeda gitu. Tapi selama itu rasanya mungkin bisa jadi gue tuh, itu gue skip obat. Tau gak gue? Skip rasanya ya, gue mungkin 5 hari ada kali. Lu skip obat? Skip obat. Oke. Dengan bodohnya gue tuh adalah tipikal orang, kalau gue setiap kali makan jam 5 sore, begitu kelewat, ya udah.
nggak ada impact apa-apa nih coy. Pusing kagak, kayaknya aman nih gue gitu. Oh no. Gitu. Wallahu alam gue nggak tahu. Ya. Tapi yang nggak bisa dibohongin adalah selama itu mungkin udah masuk berbulan-bulan kali ya. Gue punya stres. Gue punya pikiran lah gitu. Lagi ada kepikiran sesuatu. Lagi ada kepikiran. Yang kenapa gue bilang stres? Karena pikiran itu yang ngebebanin gue. Gue bisa setiap hari itu bangun jam 2 malam. Wow. Dan itu gak bisa tidur lagi gue. Oh. Tidur, kalau gue udah melek, itu bener-bener melek aja gak bisa tidur. Jam 2, jam 3, paling banter jam 4 gue pasti bangun. Paling banter. Karena pikiran. Deg-degan? Maksudnya pas begitu bangun deg-degan, keringet dingin? Enggak, karena gue ada pikiran itu nih. Jadi intinya gue ada masalah hari itu memang. Gue ada beberapa masalah lah yang harus gue pikirin, entah kerjaan dan lain sebagainya. Tapi gue pikirin terus, gue pikirin sangat dalam. Ya. Karena bagi gue, yang gue pikirin itu berhubungan sama keluarga gue. Gue udah menjadi bapak, gue udah gak bisa egois untuk gue sendiri. Karena apa? Anggaplah misalnya gue egois, istri gue gak perhatiin deh gitu. Tapi gue ada anak gue. Kalau gue sendiri, ibaratnya nih, gue loncat untuk mati aja gue siap kali. Gitu loh. Nah itu gue bebanin ke diri gue. Nanti gue akan cerita itu bahwa kenapa bisa jadi stres. Karena ada kaitannya bahwa kalau di agama tuh ada yang namanya ikhlas. Ikhlas itu bukan hanya kata-kata ternyata. Tapi dilakuinnya susah. Itu memang bener. Ikhlas itu kayak a simple concept but very hard to do gitu. Betul banget. Oke. Ini menarik nih, sorry. Sebelum kita ke arah stroke itu ya. Yes. Gue justru jadi penasaran ketika masalah tersebut dan lu bilang lu bakal cerita, maksudnya lu mau cerita di masalahnya atau di bagian ikhlasnya? Kalau masalah sih menurut gue itu jadinya akan jadi common. Karena bisnis hancur dan lain sebagainya lah gitu. Sampai beberapa hal juga secara materi juga hilang dan lain sebagainya. So, ada masalah yang bikin gue berat sebenarnya gue karena waktu itu ada masalah sama orang tua gue. Secara gini sama nyokap ya berarti nyokap. Jadi gini, kalau lo punya masalah sama orang tua itu kan sebenarnya biasa ya. Tapi kalau lo ngerasa bahwa masalah itu gak selesai-selesai, gue jadinya ngerasa kenapa hidup gue begini? Ya. Karena gue gak akan mau gini, marah gue bisa gue, kesel gue bisa. Tapi namanya orang tua, semarah-marahnya sama orang tua, gue gak bisa benci sama orang tua gue. Ya. Gue masih siap mati untuk nyokap gue. Siapa yang ibaratnya ngejelekin nyokap gue, apapun yang dilakukan, gue akan maju, gue siap mati. Ibaratnya kayak gitu lah. Ya. Nah, semua permasalahan yang gue iniin, itu gue mencoba untuk menyelesaikan sendiri. Gue tampung sendiri gitu loh Neil. Terus terlalu dalam kali ya, terlalu dalam. Terus dari gitu ya mungkin akhirnya ada impactnya. Dan pas bagian bisnis sendiri, lo bisnis saat itu apa ditipu atau gagal atau harus tutup, itu diceritain ke istri gak masalah tersebut? Tahu gue. Kadang-kadang kan kita sebagai suami tuh kayak no. Istri gak boleh tahu nih soal bagian ini nih. Oh enggak. Dia tahu kok. Gue kalau itu sih dia terlibat. Cuman kan hari itu juga lagi pandemi juga kan. Pandemi kita juga semua puasa kan. Jadi puasa kan. Jadi gue cuma berpikir apa nih yang harus gue lakukan gitu. Dan gue kayak lo ngejalanin kayak gini gitu ya. Gue gak punya daya ke arah sana lah. Karena otak gue tuh udah mentok lah gitu. Yeah. Terus lucunya, nah gue kan bangunnya pagi. Gue main game. Sampai jam 8 pagi itu tuh. Gue depan TV main game. Bini gue turun dari tangga kayak gitu. Terus gila ini jadi kebangun jam 2 pagi, jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Akhirnya lo udah main game aja. Gak main game, gue pasti melakukan aktivitas. Karena gue gak bisa tidur lagi. Iya. Gue akhirnya dari bangun, gue pastinya entah ke kamar mandi. Dan itu pasti gue ke bawah. Entah gue bikin kopi dan lain sebagainya. Karena gue udah gak bisa tidur lagi nih. Jadi gue melakukan aktivitas aja. Salah satunya gue akhirnya main game gitu. Dan kita kan gak bisa keluar rumah hari itu.
bini gue turun dari atas. Turun dari atas, terus dia gitu, dia bilang, "Yang tolong dong itu katanya pot." Ada, kan zaman dulu gara-gara pandemi semua ibu-ibu jadi suka tanaman. Belilah pot, belilah tanaman kayak gitu-gitu kan. Istriku juga. Iya kan? Yang namanya pot plastik lah, pot tanah liat dan lain sebagainya. Ini pot tanah liat, lumayan lah, lebih gede daripada segini kan. Lumayan berat lah gitu ya. Sebenarnya itu. Tapi gue gak expect itu berat Nil, karena iya kita laki-laki, masa segitu kagak angkat. Begitu gue angkat, kok berat banget gitu kan. Kalau gue berusaha kalau ngangkat itu kayak orang nge-gym deh gitu. Lo jangan ngeden. Tapi gue gak tahu kenapa kok waktu itu kayaknya berat banget. Terus gue kayak apakah gue ngeden gue gak tahu deh. Pokoknya ada tekanan lah tandanya. Gue paksain dari tangga untuk gue pindahin ke teras. Ke atas bangku di teras. Begitu gue taruh, loh kok gue goyang ya gue bilang. Hilang keseimbangan gue. Jadi gak balance gue. Wah ini kenapa nih gue. Akhirnya gue duduk di sofa, gue diem dulu, terus gue meremin gitu kan, terus itu gue nyender gitu, pas gue melek lagi, gue kok masih goyang terus kan. Oh no. Lo suka minum doang kalau udah kelebihan gitu mabok. kan. Iya kan, tapi ini lebih daripada itu nih. Oh my gue goodness. bingung kan, aduh cuman gue masih punya pikiran waktu itu, dan gue keinget hari itu. Ini tanggal berapa gue bilang. Panggil anak-anak gue bilang gitu. Besok itu pertama kali anak-anak sekolah online. Nasional kan sekolah online itu baru pertama kali. Jadi mereka pada gondrong. Iya dong. Iya kan karena mereka karena mereka gondrong dan itu hari pertama sekolah kan tahun ajaran baru. Mereka harus potong rambut. Gue bawa potong rambut. Gue nyetir gue nih. Gue nyetir dalam keadaan gue stroke. Oh my goodness. Kan gue gak pernah punya pengalaman stroke. Jadi kita gak pernah tahu dong. Gue gak pernah tahu sama bini gue. Lo kenapa? Disangkanya gue cuman kena gangguan keseimbangan aja kan. Tapi karena gue inget anak gue besok hari pertama sekolah. Sementara rambutnya gondrong-gondrong banget. SMP, SMA itu semua pada gondrong-gondrong banget. Ya kali lo online tiba-tiba gondrong. Bangun semuanya gue bilang gitu. Ayo ikut ayah potong rambut. Gue nyetir mobil dia. Anak gue yang pertama di sini yang lain di belakang. Terus katanya dia, akhirnya gue ke potong rambut, gue gak turun. Jadi gue bilang nanti kalau udah selesai keluar aja. Nanti ayah lihat rambutnya kalau misalnya udah ngaco-ngaco. Baru gue turun gue bilang gitu kan. Dan ternyata benar ada yang salah-salah motongnya. Baru gue turun tapi dengan bersusah payah. Tapi di mobil gue tiduran gue. Berusaha maksud gue. Supaya hilang lah si pusing ini atau kayak vertigo lah ya. Vertigo lah kayak gitu. Terus gue udah masuk lagi ke mobil. Terus kita pulang itu jalan. Gue ternyata katanya jalannya gini nih. Zigzag. Di mobil? Gue bawa mobil. Iya maksudnya mobilnya. Mobilnya gini-gini. Gue pikir pas lu lagi jalan ke barbershop atau. Ya itu juga gue goyang kan. Tapi mobil itu katanya jalannya agak sedikit oleng. Terus gitu kecepatannya sekitar 20 km per jam kan katanya. Udah kan nyampe lah akhirnya alhamdulillah nyampe ke rumah. Pokoknya gue berusaha. Aduh kalau terjadi apa-apa nih jangan sampai deh. Karena resikonya kan anak gue gitu kan. Nyampe lah gue ke rumah. Gue bilang sama bini gue kok hilang-hilang ya gue bilang gitu. Gue naik ke atas. Terus gitu gue langsung rebahan tuh di lantai. Kan gak bisa ke dokter nih. Udah pandemi. Masuklah Halodoc. Oh iya. Gitu terus akhirnya udah pakai itu aja deh. Terus dokternya di situ gue kasih tahu kan gini. Terus dia bilang Pak coba dong kalau gitu gini deh Bapak ambil tensi. Kita cek tensinya. Iya udah gue bilang bini gue. Katanya dokter suruh tensi. Cek tensi. Cek tensi kan gue punya alat tensi. Pas mau dicek baterainya habis bos. Ada aja. Kesel banget. Gue bilang ada aja. Udah kayak sinetron banget. Gue bilang masalahnya ada aja gue. Aduh. Abisnya kayak baterai habis bersambung. Credit title roll. Itu katro banget. Terus gimana nih gitu. Kebetulan rumah gue kan emang deket sama rumah sakit. Hari itu Maya Padang. Oke. Deket. Ya udah lu langsung ke rumah sakit aja. Bini gue yang nyetir mobil untuk ke rumah sakit. Sampai rumah sakit gak tau rumah sakit lagi diskon gede-gedean untuk PCR. Ngantri lah ya kan. Wah itu lucu banget nih. Aduh gue bilang nih. Terus bini gue bilang kamu kuat gak turun? Harus ini sih gue bilang. Udah mulai di situ gue bilang gue kayaknya gak kuat. Lo sebelum gue turun lo minta sama satpam kursi roda. Jadi gue turun kursi roda.
Dia bilang gini, kamu gak usah lama-lama ya. Kita kesini hanya untuk tensi, dia bilang gitu. Cek tensi aja. Cek tensi doang. Akhirnya itu lo didorong aja sama gitu. Dan oke, dia cari parkir dan lain sebagainya. Udah nih gue masuk. Akhirnya tapi gue emang ditidurin di tempat tidur. Untuk ruang apa sih, IGD. Ya. IGD. Terus udah gitu. Akhirnya bini gue nyampe. Udah belum? Katanya, tensinya berapa? Tinggi men. Tinggi kan? Ya. Iya tinggi. Ini setelah 5 hari gak minum obat itu ya? Oh iya. Jadi gak kan tinggi. memang waktu pas akhir. Jadi belum ketahuan tuh. Kita kenapa, gue kenapa tuh belum ketahuan nih. Nah terus udah gitu akhirnya pulang lagi ke rumah. Mau pulang ke rumah, pulang dari rumah sakit. Karena itu macet. Dia gak mau dia ikutan ngantri. Karena parkirnya itu di sisi sebelah sini. Right. Dia bilang, kamu kuat gak kalau jalan? Asal dipegangin, gue bilang gitu, coba aja deh gitu. Ya elah deket banget Nil. Begitu nyampe ke mobil. Dari lobi ke parkiran deket banget. Dari lobi ke parkiran tuh deket banget. Begitu gue tutup pintu, jackpot gue. Gue gak kuat tuh. Untung bini gue udah feeling dia bawain plastik. Jadi jackpot gue tuh keluar semua. Udah gue tiduran, gue ke rumah. Dia nelpon ngasih tahu ke abang gue. Karena gak akan, kita waktu itu, bini gue waktu itu gak mau ngasih tahu ke nyokap gue dulu. Karena yang masih ada tuh nyokap gue kan. Bokap gue udah gak ada. Akhirnya bilang ke abang gue. Terus abang gue akhirnya bilang, dia suruh ikut sama gue ke Pertamina. Jam 5 sore gue dicek dibawa ke Pertamina. Bini gue nyusul. Disitu loh gue ngedengerin. Si dokter ngomong, iya bu, ini bapak katanya gejala stroke. Terus gue yang diem nih. Sementara pas waktu gue turun dari mobil gue udah lemes. Dan itu gue udah ngeplek. Ya. Udah mulai ngeplek, maksudnya gue gak bisa. Lu gak bisa ngontrol bagian kiri. Sebelah kiri, karena gue kena otak kanan. Jadi dia selalu crossing. Kalau kenanya otak kiri, crossing ke kanan. Oh my goodness. Jadi motorik gue yang kena. Di situ tuh, gue udah mulai itu. Layaknya orang stroke, pasti bengong gitu, lambat. Gue aduh, masa iya sih gue stroke gitu. Tapi memang kalau gue katanya, kata si dokternya mungkin bapak itu sempat ada penyumbatan tiba-tiba loss lagi gitu. Cuman sebentar tiba-tiba lepas lagi. Cuman dikasih segitu doangnya langsung loh, gak bisa ngapa-ngapain. Gila ya. Padahal cuman kecil aja gitu aja tapi impactnya seperti itu gitu. Iya. Oke. Udah tuh. Nah terus ya udah kata dokter dirawat. Gue gak mau dirawat. Hebat gak gue? Kau gila. Gak, gue gak mau deh. Gue gak mau. Karena anak gue, karena kan pandemi ya nih. Ya. Si orang yang kerja di rumah gue kita waktu itu memang lagi gak ada yang kerja di rumah. Oke. Jadi bener-bener gak ada yang nolongin lah. Gak ada asisten rumah tangga. Oke. Jadi gue tahu anak-anak gue tuh gak ada yang ngelayanin, gak ada yang nolongin. Pokoknya di rumah sendiri lah. Kalau gue dirawat, tandanya kan gue harus nginep, pasti bini gue ikut. Gue gak tega. Pulang gue bilang gitu. Pulang lah. Tanda tangan bini gue. Oke, kita pulang. Tapi memang kita kan agak sedikit ngeri karena waktu itu kan pandemi rumah sakit tuh mengerikan kan. Ada pasien ini. Udahlah. Terus gue pulang. Besok paginya dibawalah ke rumah sakit di daerah Bintaro. Memang rumah sakitnya lebih baru karena bokap gue waktu itu, bokap mertua gue itu dirawat di situ. Dia rekomen karena bersih dan juga tidak menakutkan. Oke. Kita berangkat lagi ya sama Nil, stroke. Gejala stroke. Iya, selalu jawabannya adalah gejala stroke. Terus dia gitu dirawat. Gak mau lagi gue. Nah si dokter ini mengizinkan gue pulang gitu kan lewat bini gue. Tapi dia bilang, bu tapi kita buat perjanjian ya bu ya. Seandainya bapak nanti tensinya naik lagi atau lebih dari ini. Gak ada cerita ibu harus langsung balik ke rumah sakit. Ke rumah sakit lagi bapak untuk dirawat. Terus pada saat waktu gue ke kasir. Gue di kursi roda, entah kenapa tiba-tiba handphone gue nyala. Gue waktu itu kaget juga gue, kok Sofi nelpon. Tumben. Terus kok kenapa gue juga waktu itu pengen ngangkat, karena gue pikir gak ada, ini kenapa sih Sofi ini itu, gue takut, ya gak ngerti lah. Gue angkat lah, pas gue angkat, kondisi gue tuh udah pelo. Ngomong gue udah pelon ya. Iya. Tapi gue udah kesebut. Sof gue lagi di rumah sakit gitu. Gue lagi di rumah sakit. Dia udah pokoknya ngedenger gue di rumah sakit. Udah Gi. Lo udah. Gue ngerti. Tutup aja. Tutup akhirnya udah. Udahlah. Lanjut bayar dan lain sebagainya gue pulang.
Pas gue pulang, disitulah baru gue, malam apa jam berapa ya waktu itu, datanglah si Baby Romeo. Karena dia kan tetanggaan sama gue. Nah dia satu geng kan sebenarnya satu gengnya sama Indra Brasko. Indra Brasko lah orang yang ditanya sama Sofi. Ditanya sama Sofi, apa namanya, kenapa si Irgi? Si Indra bilang, kagak Irgi apa-apa kayaknya waktu itu katanya. Dia pernah ketemu katanya, enggak gak apa-apa. Dia tanya sama Baby. Gak tahu gue gak ada kedengar kabar apa-apa. Nah begitu si Baby sama Meisha datang, dia ngelihat kondisi gue dan dengar dari bini gue, dia bilang lo terlalu ya berdua ya, nggak ngasih tahu kita gitu kan. Wow. Nah di situ memang kita udah memutuskan hari itu udah jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Kondisi kita lagi pada begini nih, mulai introvertnya banget di situ gue. Psikis gue yang kena. Tapi memang gue juga nggak mau nyusahin orang lain lah gitu. Oke gini pokoknya kalau lo harus ke rumah sakit, lo telepon gue jam berapapun. Lo pergi aja, lo gak usah mikirin anak-anak, makan anak-anak dan lain sebagainya, biar kita handle. Gila. Siapa tuh yang ngomong? Baby sama Meisha. Baby tetangga kamu. Yoi. Keren banget. Karena dia udah kayak saudara kan memang sama gue. Dan gue dari rumah gue ke rumahnya dia itu ya elah kelihatan Neil. Ya. Cuman ya berapa puluh meter. Iya tapi maksud gue inilah tetangga sebenarnya gitu. Maksud gue ketika ada tetangga yang lagi kena musibah, lu bener-bener udah lu ke rumah sakit aja biar kita yang ngurusin anak-anak. Lu bisa percaya sama kita gitu. Iya. Itu keren banget sih. Iya anyway, si Baby gitu tuh. Akhirnya memang gue sekitar jam 2 malam kali ya. Gitu. Gue kebangun, gue pengen ke toilet. Di situ gue udah gak bisa ke toilet sendiri nih. Oh, no. Gue di papah aja susah banget nih. Ya. Nah bini gue akhirnya karena gue bangun, kamu tensi gue 200. Oh my goodness. Gila. Mau nyoba gak lo? Jangan. Disitulah akhirnya bini gue bilang gak ada cerita. Rumah sakit. Jam 2 pagi tuh ya? Jam 2 pagi, jam 2 apa jam setengah 3 lah gitu. Akhirnya telepon Baby. Yoi Baby mah malam jadi siang jadi malam. Dia masih fresh loh. Berangkat lo semua katanya gitu. Lo berangkat, jangan pikirin anak-anak. Udah tinggalin. Udahlah. Pada saat waktu gue mau pergi, kan ngelewatin kamar anak gue kan. Neil, Allahu Akbar. Di situ gue karena gue udah tahu nih gue kena stroke. Di situ gue pamit sama mereka. Wow. Pamit gue kayaknya nggak akan pulang lagi. Iya. Karena gue kena itu gitu loh. Iya. Kan gue nggak tahu nih, gue kena level, mungkin ada level-levelnya kali stroke-nya kan gue nggak tahu nih. Tapi gue udah ngerasa gue nggak. Aduh. Ini mereka bertiga lagi tidur nih ya? Lagi tidur. Dan gue pamitnya itu gue cium satu-satu. Gue cium satu-satu. Gue gak mau ngebangin mereka tapi bini gue tegar banget tuh. Akhirnya udah. Bener kita di rumah sakit dan lain sebagainya. Udah di rumah sakit gue dirawat gitu aja nih. Gue udah rawat di situ. Nah subhanallah pada saat waktu gue di rumah sakit. Memang adalah yang tahu, tapi kan kita tidak berharap untuk mereka datang ke rumah sakit karena kondisinya lagi pandemi. Jadi ada sepupu gue, ada siapa yang waktu itu yang datang. Kita ngebatasin banget sampai adik gue yang paling kecil tuh dia nggak datang ke rumah sakit. Karena dia juga nggak ngarepin dia masih punya anak kecil dan lain sebagainya. Gue nggak mau dia datang karena mengerikan. Nah terus udah gitu, gue sampai yang maafin gue ya. Itu yang gue ucapin. Tapi emang iya nih kayak kita tuh gue kayak menjelang ajal gue udah mempersiapkan mungkin gue udah ada di sedikit lagi ajal gue harus mempersiapkan itu. Gue akhirnya udah berserah aja sama Allah gitu loh. Ya Allah apa yang bisa gue diharapin lagi nih dari gue gitu loh. Nafkahnya anak-anak kan dari gue, yang kerja gue dan lain sebagainya. Terus anak-anak gue gimana gitu. Jadi gue udah bilang sama bini gue, nomor PIN gue sekian, ini gini, lo kalau mau ini gini. Gue udah nitipin itu, biarin aja itu jadi wasiat gue. Pokoknya lo ini ya, ini di sini, kayak gitu-gitu. Password Instagram gue. Iya. Buat apa juga. Tapi ya maksud gue udah sampai mikirin ke situ gitu loh. Ya udah berjalannya waktu, untungnya orang tuanya teman gue yang tadi nelfon itu dia tuh
mereferensikan satu pengobatan. Nah, pengobatan ini tuh memang bukan medis kali ya. Dia ada akupunkturnya, sama dia itu punya ramuan ngasih infus. Nah, si infusnya itu memang ramuannya dia yang Kayak kita organik ya. ya herbal nggak tahu apa. gitu lah ya. So, lu kemana by the way? Kita Ya. kasih tahu di sini ya biar semua yang nonton pun juga misalnya lagi kena masalah yang sama atau misalnya ada orang yang kalian sayang kena masalah yang sama, lu ke akupunkturnya kemana? Sunbo namanya. Oke. Itu di kota. Oke. Di Dan kalau Hamburg atau apa gitu. yang tadi tuh yang diinfus itu juga Sunbo? Itu di situ. Oke. Di situ. Jadi itu tuh ada infusnya sama akupunktur paling kalau nggak salah gue hitung-hitung tuh mungkin 20 biji lah. Oke. Jadi memang pengobatan ini itu gue datang ke sana 10 hari berturut-turut nggak boleh miss. Oke. Gitu kan. Itu udah dibilangin tuh dari awal. Terus udah gitu, karena kan diceritain dulu nih apa sih problemnya gitu kan ke si incinya tuh di sana gitu. Ini bakal diobatin 10 hari berturut-turut, nggak boleh miss. Dan itu paling makan waktunya cuma sehari itu sejam lah gitu. Nah kita waktu itu disarankan untuk datangnya pagi. Karena kalau misalnya udah siang agak rame kan. Ya. Kan kita ngeri kan waktu itu. Pandemi. Jadi sebenarnya hari itu gue agak dilema sih. Ini bakal gue turutin apa enggak ya. Karena ada temen gue, sahabat kita juga gitu ya. Istrinya udah pernah kena stroke. Dia bilang, pokoknya gini Gi. Nanti lo keluar dari rumah sakit. Lo harus menseleksi siapa yang akan mereferensikan pengobatan. Right. Gitu kan. Nah, karena semua pengobatan itu mungkin benar. Tapi kan belum tentu cocok buat lo. Ya kan. Nah, paling tidak lo dibantu sama Feni deh gitu. Mini gue gitu ya. Lo harus tentuin tuh. Ya. Jangan lo kerjain semuanya. Ya. Gitu karena loh. desperate lah. Kalau misalnya desperate kita apa aja juga kita. Oh, ditelan semua lah ibaratnya gitu kan. Ya. Nah, gue pun sama. Sampai waktu itu referensi pengobatan yang kata temen gue ini ya. Dari keluarga gue. Itu gue tahan semuanya. Pokoknya ini tanggung jawab gue. Lo semua katanya. Gak usah ikut-ikutan. Gue yang menentukan. Karena ini adalah bini gue. Dia bilang gitu. Lo juga harus kayak gitu. Oke. Wow. Nah terus udah gitu. Oke nih lihat gue turutin. Bismillah. Cuman kan gue dari hati kecil gue punya keinginan untuk pengen sembuh Nil. Pastinya. Pikiran gue cuma anak. Gue sembuh pun bukan buat gue. Buat anak sama bini gue. Gue cuma itu doang tujuannya gue. Akhirnya gue. Karena lu benar-benar tulang punggung keluarga di sini ya. Jadi lu pengen sembuh supaya ya bisa menjamin masa depan anak lu juga gitu. Iya Nil. Iya betul. Bini gue kan udah gak kerja lagi. Memang dari anak 2 tuh udah gak kerja lagi. Udah tuh akhirnya setelah keluar dari rumah sakit. Setelah kita ada terapi dari medis lah gitu ya. Itu kita lakuin. Cuman belum ada progres honestly ya. Gue ngerasa belum ada progres. Walaupun gak tahu gue dengan maksain. Tangan gue ini nih. Lo bayangin Nil. Lo gak bisa merintahin bagian badan lo. Organ badan lo untuk ngegerakin tangan gitu ya. Barulah setelah gue 3 hari di rumah, pergilah gue ke Sunbo itu. Oke, bentar. Jadi lu ke rumah sakit. Lu pas di rumah sakit. 4 hari gue di rumah sakit. 4 hari di rumah sakit dan itu udah kehilangan kontrol di sebelah kiri. Iya motorik gue pokoknya. Motorik di sebelah kiri. Berfungsi. Dan habis itu 3 hari kemudian direkomendasiin untuk pergi ke kota. Sunbo akupunktur itu. Untuk di Sunbo itu. Iya gitu. kita janjian. Dan itu benar-benar masih belum bisa gerak tuh ya. Dan lo harus 10 hari tuh di kota tersebut, di akupunktur tersebut. Iya pokoknya udah dibilangin dari awal kayak gitu ya. Nah terus udah gitu, gue lupa tuh siapa yang masih punya video gue ngeplek. Gak tahu bini gue ada gak. Nah terus udah gitu, ini yang dahsyatnya tuh. Pada saat waktu gue dibawa pertama kali ke Sunbo, kita janjian itu udah dikasih tahu Gi nanti, kan kita berangkatnya sama bokap ya. Karena yang kenal sama si suhunya ini bokap nih katanya gitu. Oh oke. Jadi kalau gitu dari rumah, gue ke rumah lo. Nah dari rumahnya dia kita baru berangkat ke kota. Jadi sebelum jam 9 gue udah harus di rumah teman gue itu. Nah cuman kan sebelum itu kan gue memang bangun pagi Nil. Untuk sholat Nil, gue ibadah itu juga waktu sebelumnya juga gak begitu bagus lah. Walaupun gue udah pernah pergi ke sana lah gitu ya. Tapi maksud gue ibadah gue juga gue ngerasa masih kurang lah.
Disitulah gue baru sadar. Lo pada saat waktu sehat, pergunakan aja waktu lo sebaik-baiknya. Karena di situ kan saatnya lo untuk bisa ibadah dengan benar ya. Ya. Nah saat itu gue gak bisa apa-apa. Ya gue cuma bisa minta sama yang di atas kan. Lewat apa? Lewat sholat gue. Lewat doa. Ya Allah Nil, yang namanya gue pengen sholat. Susahnya setengah mati. Susah banget Nil. Jangankan gue untuk sholat ke sajadah gue ya. Gue untuk ngebalikin badan gini Nil. Di tempat tidur. Wah keringetan gue. Gila. Asal lo tahu ya. Ternyata lo cuma dikasih setengah aja nih. Jangan lo pikir lo bisa dikasih setengah, lo masih bisa. Jangan sombong lah kita gitu ya. Sama Allah gitu ya, sama Tuhan lo. Bahwa lo dikasih setengah, lo masih bisa. Untuk gini. Gue sih udah ngerasain nih. Udah gue tuh rasanya, ya Allah minta maaf ya Allah. Selama gue masih bisa ngapa-ngapain tuh gue masih bolong-bolong. Maksudnya ibadah gue gak bener lah gitu. Jadi pada saat waktu subuh itu, gue di sajadah, gue sholat, gue takbir. Dan gue masih inget banget pada saat waktu takbir itu, kan tangan gue udah ngeplek. Jadi Allahu Akbar. Gue tarik lah ini kan, sedekap gini. Udah gue sholat dan lain sebagainya. Terus singkat cerita sampailah gue ke rumah temen gue. Kita berangkatlah ke si pengobatan itu. Pas pengobatan itu, di hari pertama itu gue di infus, gue di akupuntur. Pulang dari situ itu jam 10. Terus karena itu hari Jumat, gue mampir dulu ke rumah temen gue itu. Nah sampai siang, udah gitu Jumatan bareng. Gue bilang sama bokapnya temen gue, Om saya ikut nebeng Jumatan ya. Karena kan dia juga rame-rame kan sama anaknya, ada satpamnya dan lain sebagainya. Oke Ki, dia nyuruh satpamnya bawain bangku dan lain sebagainya. Sholatlah gue. Disitulah keajaiban itu datang nih. Pada saat waktu gue setelah khotbah dan lain sebagainya, tiba-tiba waktunya sholat. Allahu Akbar, gue ikutin. Allah ngangkat Nil, Masya Allah Nil. Itu gue selalu, walaupun gue ngulang-ngulang, gue pasti akan merinding. Nil, itu ngangkat gue. Allahu Akbar, gue sampai langsung gue ulang lagi takbirnya. Karena gue udah gak khusuk kan jadinya. Kok ngangkat? Waduh, akhirnya barulah gue sholat. Pulang gue dari situ, gue ngomong sama si bokapnya temen gue. Om, tadi ngangkat. Tangan kiri ngangkat. Emang kenapa lagi? Kan subuh gak ngangkat. Bener kamu katanya. Demi Allah Om. Gue bilang gitu. Masa saya bohong untuk masalah kayak gitu. Oke Gi, kamu semangat. Jangan pernah kamu besok kesana lagi. Jadi 10 hari ini kamu selesain semuanya. Ya akhirnya gue semangat tuh mulai dari situ. Jadi gue pokoknya berobat terus. Bangun pagi terus untuk berobat kesana. Alhamdulillahnya di hari ketiga gue lagi mau setelah pulang gue dari sana. Nah Mona Ratuliu bawain gue ke rumah gue itu dokter akupuntur. Ini mah full akupuntur. Dokter Evi namanya. Nah si dokter ini karena gue gak ada di rumah, mampirlah ke rumah Meisha. Karena mereka juga saling kenal. Terus udah gitu gue gak langsung pulang. Gue turun dari mobil dengan diseret kaki gue. Masih menyeret kaki gue. Datang, ya udahlah gue bilang di sini aja deh, di itunya, di meja makan, gitu. Terus teman-teman yang lain pada nongkrong di teras. Nah gue berdua sama si dokter Evi ini di akupuntur gue. Nah ini akupuntur banyak banget nih, bukan cuma 20 di sini ya. Dari mulai gitu, kepala, muka sampai ke semuanya ini banyak banget lah gitu. Duduk gue, dan kalau nggak salah gue nggak pakai baju di situ, nggak pakai baju dan lain sebagainya. Coba Gi, masih dalam keadaan nempel semuanya. Coba kamu jalan muterin meja makan. Waduh, nangis gue nih. Kok gue ngerasa gue punya ini ya, ada progres lah gitu. Maksudnya kok gue ngerasa punya. Udah gak nyeret lagi? Gak nyeret Lir. Itu kok gue bilang kok bisa gak nyeret ya. Nangis gue itu. Kamu kenapa Gi, kata si dokter Evi. Dok kok saya ada tenaga ya tiba-tiba gitu. Maksudnya ada tenaga lah sedikit gitu. Serius kamu? Ya kan saya ngerasain dong. Oke kamu coba duduk lagi deh. Duduk lagi. Terus gue manggil bini gue.
pengen nampang gue. Gue pengen ngambil sesuatu dari meja itu, maksudnya sendok apa garpu gitu ya. Gue pengen liatin ke bini gue. Tar dulu kata si dokter, saya ngasih instruksi katanya. Oke dok, oke gue ikutin lagi. Masih akhirnya ditusuk-tusuk lagi. Gelas lebih gede daripada gini nih, kaca juga. Gelas yang kayak di warteg-warteg kali yang gede gitu. Coba kamu ambil. Wow. Gue gini nih. Ya. Ngangkat gelasnya kosong. Udah taruh lagi. Udah gitu akhirnya diisi air sama dia full. Wow. Masya Allah. Ya. Disitulah gue yang langsung, wah ya Allah. Gue masih dikasih kesempatan nih, gue pikir. Wah, kok seinstan ini, gue bilang gitu kan. Wow. Itu aneh bagi gue. Stroke bagi gue itu bukan penyakit ringan. Kok bisa seinstan ini gitu. Kok ini manusia laknat ini lo masih kasih kesempatan menurut gue ya gitu. Ya Allah, terima kasih ya Allah ya. Akhirnya gue mulai dari situ gue semangat tuh untuk berobat. Mau sama dokter Evi mau apa. Dari situ setiap yang referensi buat nyembuhin walaupun sakit gue berani nih. Si dokter Evi itu masukin jarum ke badan gue tuh segini nih. Oh my God. Sikat dok, sikat. Karena gue ngerasa gue ya itu gue ngeliat mujizat itu gitu loh. Ya. Aneh bagi gue tuh akupuntur tuh aneh menurut gue. Pengobatan aneh. Disitulah akhirnya gue semangat. Kurang lebih 1,5 bulan lah gue bisa akhirnya gue bisa naik sepeda nih. 1,5 bulan. What? Dari stroke masuk rumah sakit sampai naik sepeda lagi? Kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Gue terinspired banget sih. Ketika tadi lo ngomong kayak ketika kita lagi normal, doa sama Tuhan aja. Itu kayaknya kita anggap ya udahlah ya. Apalagi duit kita lagi banyak nih. Abis ini lo ada kerjaan lagi gitu kan. Ya kayaknya rezeki gitu aja. Formalitas aja lah. Yoi. Tapi di saat ketika hal kecil banget ketika lo pengen mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan lagi. Dan itu tangan lo benar-benar keangkat. Itu kayak wow. Iya. Wow. Iya, di situ gue sadar. Kita memang jadi manusia ini kadang-kadang memang suka sombong sama diri sendiri, sombong sama orang lain. Bahkan kita tanpa sadar sombong sama yang di atas yang nyiptain kita. Bagi gue melakukan kesombongan itu dengan tidak, kadang-kadang gue skip sholat kayak gitu. Ibadah lah. Ibadah kan sebenarnya cuma lo bersyukur doang, makasih doang sebenarnya kali ya. Gitu. Walaupun isinya juga lo bisa memohon dan lain sebagainya. Yeah. Tapi pada saat lo, nih gue kasih lo setengah. Men, Masya Allah. Apa arti sholat buat lu sekarang ini? Setelah ini gitu, setelah kejadian ini semua. Yang gue kejar itu adalah ridho lo sekarang ini. Karena alhamdulillahnya Nil, semenjak kejadian itu, untungnya gue masih mikir anak-anak, gue larinya ke ibadah. Gue larinya ke ibadah. Lo percaya gak gue udah kepikiran gue, lebih baik gue kayaknya mati aja nih. Bini gue gak tahu nih. Tapi gue pernah kepikiran waktu itu. Kayak selesain aja nih gue. Mungkin gue udah jadi beban hari itu kan. Gue udah bukan membebani diri gue, tapi ini kayaknya gue beban buat bini gue. Di rumah sakit gue ngomong sama bini gue. Kalau lo harus cari pasangan lagi, lo cari pasangan lagi. Serius. Selama ini kan yang memang nafkahin kan lo. Iya kan? Kadang-kadang kita juga suka sombong sama dia lah gitu. Kan gue capek gini gitu. Ya ibaratnya lah gitu. Tapi gue waktu itu akhirnya ya udah. Lo kalau mau cari pasangan lagi, bismillah gue bilang gitu. Daripada lo gak bahagia. Bini gue bilang apaan sih lo? Enggak, tapi gini sih Gi. Maksud gue, lu udah bilang selamat tinggal kepada ketiga anak lo. Lo kasih mereka ciuman ketika lo mau ke rumah sakit. Lu sampai udah bilang sama istri lo, kalau misalnya mau cari pasangan lagi nanti kalau gue udah gak ada silahkan. Itu sebenarnya lu kayak udah mati sih saat itu. Udah gak ada gitu. Tapi kayak dikasih kesempatan kedua sama Allah gitu. Ya akhirnya begitu Nil. Ya kan? Selama ini kan kita cuma tahu, oh kita cuma datang ngelayat gitu-gitu. Ya ngedoain. Kadang-kadang doa juga
bener apa enggak, atau khusyuk atau enggak gitu. Tapi mungkin kayak Allah, nih lo cobain nih. Cuman di sebelahnya dari mati doang nih. Mungkin gitu ya bagi gue tuh. Nih gue kasih lo di pinggir dulu deh. Lo gak gue kasih mati tapi lo gue kasih di pinggir. Itu yang gue rasain kemarin. Bagi gue ya, bener gak sih? Pastilah. Dan ketika lu mendapatkan kesempatan kedua ini, lu bilang barusan, udah gue hari ini hidup hanya untuk mencari ridho. Apa sih, apa itu ridho? Sorry, gue boleh diperjelas lagi definisinya ridho itu apa? Jadi gini nih. Kan ibaratnya gini, kayak lo sekarang mau zaman kita dulu punya orang tua, terus gitu lo pamit sama dia untuk lo pergi keluar. Mau lo clubbing kayak lo mau ngapain gitu. Mau lo bilang Iya nanti gitu. sampai Lo ketemu nanti pamit ya. lah, lo pamit. Tapi enggak, kita ngomong jauh sebelum itu nih. Zaman dulu lo kalau mau keluar rumah itu minta izin sama nyokap lo kan. Right. Begitu nyokap lo bilang lebih baik jangan. Lo lakuin apa enggak? Most probably gue tetap lakuin. Enggak, tapi pasti ada satu hal gini. Mungkin lo akan ngelakuin kalau misalnya bokap lo yang ngelarang lo langgar. Tapi begitu nyokap lo yang ngomong jangan, ada sedikit kayak, Diko kalau nyokap yang ngomong agak deg-degan ya. juga lo. Iya, Bener gak sih? Iya, nanti malah kejadian sesuatu, gue jadi lebih was-was lah kayak gitu. Bener kan? Iya, kalau gue langgar. Iya, pada saat nyokap enggak, mungkin ada feeling lain kalau ibu tuh. Beda kan? Oke. Ada feeling lain, jadi lo gak dapet ridho. Bener gak sih? Gak dapet kedamaian tersebut. Bener dong. Sekarang gini deh, lo mengharapkan rezeki nih dari yang di atas. Lo dikasih rezeki. Rezeki itu kan macam-macam. Pasti umumnya adalah, bagi gue adalah duniawi. Finansial lah, duit lah. Finansial lah gitu ya. Maksudnya untuk makan, untuk kemewahan dan lain sebagainya. Right. Tapi pada saat waktu si finansial itu datangnya dari hal yang mungkin tidak halal menurut gue. Itu emang lo dapet ridho. Apa artinya? Ya. Apa artinya kan? Apalagi itu buat anak bini lo. Iya kan? Ya. Karena kan bagi gue gini. Ya kan lo belajar juga agama kayaknya. Bahkan lo belajarnya lintas agama men. Iya kan? Jadi gini loh. Rezeki itu kan juga sebenarnya ujian. Ya. Ujian kan? Ya. Lo dikasih rezeki, gimana lo manfaatinnya, lo nikmatinnya. Nah itu akan membuat lo jadi lebih baik apa enggak kan? Kalau nggak jadi lebih baik, itu bukan rezeki. Itu bukan barokah, tidak akan berkah gitu. Kalau bisa di Islam itu tidak berkah. Ya. Gitu loh. Ya lo dapat kemewahan dan lain sebagainya, berkah apa enggak? Kan tujuannya itu. Makanya gue kalau misalnya insya Allah mau kerja sama orang, tujuan gue ya Allah semoga ini menjadi berkah ya. Kalau nggak jadi berkah mah percuma. Tandanya ya udah. Wow. Lo melakukan sesuatu, Tuhan lo nggak ridho, itu nggak akan terjadi. Sorry to say nih misalnya, tadi gue denger lo bakal ada kerjaan nanti tanggal sekian. Kan udah ada schedulingnya. Yeah. Kalau Tuhan lo gak ridho, itu bakal ada badai, bakal ada kecelakaan, atau yang acara gak jadi dan sebagainya. Menurut gue gitu. Lah yang nyiptain kita semua dia. Ya. Setuju apa gak sih? Setuju. Ini pendapat gue nih. Ini pendapat gue. Gue ngerasanya. Karena gue ngerasa waktu pas gue dapat itu dari Ustadz. Seperti itu menurut gue. Ya, setuju. Dan maksud gue gini, apa gunanya kita mendapatkan semua yang ada di dunia ini tapi kita kehilangan diri kita. Yes. Kita kehilangan kedamaian di dalam diri kita. Yeah. Kita kehilangan orang-orang yang kita sayang. Yeah. Sehingga kita tidak mendapatkan sayang itu lagi. Apa gunanya itu? Maksud gue. Apa gunanya? Iya. Lo dapet, lo bisa nyenengin anak lo. Tapi lo gak bisa ketemu sama anak lo karena lo sibuk banget. Sedih ya lo. Lo pernah ada di posisi gak? Pernah ada di posisi itu gak? Lo sibuk banget. Ya. Apa yang anak lo mau, lo bisa adain. Apa yang istri lo mau, lo bisa adain. Makanya sering ada kan mendapat, dia sih kaya, tapi dia gak happy. Dan itulah gunanya terus mencari ridho tersebut gitu. Karena Insya Allah. emang kekayaan itu
apa ya, gue sekarang ini memang lagi belajar banget untuk jangan rakus. I think itu sih. Karena gak ada habisnya sih bro. Maksudnya untuk mencari kekayaan, mencari berkat gitu di luar, mencari rezeki tadi, itu gak akan ada habisnya. Dan ada saatnya dimana rezeki itu akan menjadi kutukan ketika lo mulai rakus. Iya. Tapi kalau di pandangan gue, rezeki itu tidak selalu harus uang sih men. So good, yes. Kesehatan kalau gue. Iya. Percuma men. Iya. Gak ada artinya. Iya. Iya kan? Iya. Pada akhirnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin kehidupan ya ke situ arahnya. Lu udah pepet-pepetan nih sama kematian nih bro. Gue jadi penasaran. Pandangan lu terhadap Allah sendiri tuh gimana sekarang? Gue masih belajar. Gue masih lemah lah gitu. Kadang-kadang gue masih yang bertanya, ya Allah kenapa gue dikasih gini terus sih? Ini apakah tanda emang gue dibales? Ini apakah karena emang gue emang benci Allah sama gue gitu. Padahal sebenarnya kan kita tidak boleh seperti itu. Kalau katanya kalau di Islam tuh bahwa apa yang lo dapat itu sebenarnya Allah punya rahasia lain. Dan kita harus punya positive thinking. Berpikir itu tuh gak gampang ya. Berprasangka baik ya? Berprasangka baik itu gue manusia lemah lah gitu menurut gue. Tapi gue berusaha untuk tidak mau berpikir ke arah sana. Ya. Gue anggap ini sebenarnya ya ujian aja gitu loh. Semua ada kaitannya sebenarnya, ujian, ridho dan lain sebagainya. Kalau misalnya gue tidak bisa mencapai tempat lo ini hari ini, mungkin gue tidak akan terlalu kecewa karena gue akan kembalikan Allah gak ridho. Paling gue akan bicara jujur sama lo, Nil, gue terjadi sesuatu gitu walau. Ya. Tadi kan gue ngomong sama lo, Nil, gue ini agak sedikit telat. Karena di GPS gue. Enggak, tapi maksud gue, dan itulah arti ikhlas sebenarnya ya. Exactly. Right? Ya. Yeah. Dengan mencari ridho tersebut, akhirnya lu mengerti soal ikhlas gitu. Benar-benar semua itu dari rencana Tuhan banget gitu. Ya. Sebenarnya kalau masalah ikhlas itu ada cerita lain lagi. Gokil, dan itu di tahun yang sama. Tahun itu memang udah kayak roller coaster di hidup gue tuh. 2020. I would love to hear it. Jadi gini, ikhlas itu hari itu. Jadi salah satu pikiran gue waktu itu karena gue ada usaha, ada bisnis dan lain sebagainya. Terus gue kelibat utang akhirnya. Gitu, yang harus gue selesain lah gitu. Tapi itu tanggung jawab gue. What happened? Ya sebenarnya mungkin karena gue berpartner dan lain sebagainya lah. Gue gak ngerti deh. Jadi gue gak mau terlalu itu karena menyangkut orang lain. Nantinya gue jadi gibah lah gitu ya. Jadi intinya. Gue pengen mencoba untuk ya sudah deh. Ini memang jalan gue nih. Jalan hidup gue. Intinya lo pengen terus dengan integritas lo bertanggung jawab. Yes. Atas bisnis yang sudah lo pilih dan lo cemplung di situ gitu. Yeah. Jadi cuman jalannya itu yang harus gue lakukan adalah lo memberanikan diri. Rumah lo hilang bos. Rumah hilang? Yes. Serius gue. Jadi ini hasil jerih payah gue dulu sebelum nikah. Iya kan. Untungnya itu. Untungnya sebelum gue nikah Nil. Karena bagi gue kan itu kan resiko kita ya. Kalau yang udah pada saat lo memiliki sesuatu pada saat waktu lo menikah, mungkin istri lo harusnya punya hak juga dong. Ya, that's good. Tapi ini gue juga izin sama dia gue tau lah dia runutannya. Nah hari itu gue harus menyelesaikan kewajiban gue gitu loh. Dalam jumlah yang sangat besar dengan kondisi pandemi di dalam pekerjaan dan lain sebagainya nih. Nah terus deh gitu memang gue harus mencari pembeli lah gitu. Supaya. Pembeli rumah? Apa pembeli rumah bukan pembeli bisnis gitu ya, pembeli rumah. Emang gampang loh jadi pembeli rumah. Iya pas lagi pandemi gitu. Oh my goodness. Orang pandemi mah gak buang duit ya kan. Iya. Nah terus gitu untungnya hari itu gue udah mulai agak bisa beraktivitas Nil. Even gue sampai ke nge-MC pun gue udah bisa. Gitu loh. Nah hari itu gue dapet kerjaan di Bali gue untuk web series.
Sorry, ini kejadian sebelum stroke atau setelah stroke? Setelah stroke. Setelah, oke. Nah, setelah stroke tuh, gue sorry ya loncat-loncat. No, it's good. It's okay. Nah terus gitu, akhirnya di saat itu gue berusaha ikhtiar gitu untuk kesana kemari gini, gagal lagi. Sampai suatu waktu, disitulah gue bayangin nih, gue di hotel di Bali, lo gak happy. Pernah gak lo? Masa di Bali lo gak happy? Aneh banget. Lo mau kata sendiri gak pernah yang namanya Bali itu gak happy. Gak mungkin men. Gak mungkin. Itu gue ngerasain sendiri. Padahal syuting di Bali lo dikasih sendiri mah happy-happy aja kan. The best banget. Iya kan. Di situ gue gak happy sama sekali. Wow. Gue berangkat ke Bali itu kondisinya bini dan anak gue itu lagi recovery setelah mereka COVID. Oke. Gitu loh. Jadi gue masih kepikiran kan, COVID itu kan masih menyeramkan lah gitu. Terus gitu pas di Bali gue dihajar tuh sama bank gue. Wait, lo harus ngejual rumah untuk menyelesaikan. Untuk menutup hutang yang sekarang ini ada di lo gitu ya. Dan bank itu nelfonin karena apakah ketika lo menjual rumah tersebut hutangnya 100% ketutup atau ada uang lebih? Secara teori begitu. Ada uang lebih gak untuk? Gue udah gak mengharapkan lebih. Bener-bener kayak misalnya hutangnya X, rumah lu akan kejual di X. Ya. Gak ada X plus Y. Kalau lu naruh aset lo itu di bank, lo harus punya aset yang bernilai di atas dari nilai itu. Betul. Ya kan? Betul. Jadi logikanya adalah kalau lo jual secara normal, lo punya kelebihan. Yeah. Karena memang yang gue lakukan seperti itu. Maksudnya yang gue pakai tuh nggak di atas itu. Jadi akhirnya ada penawaran. Hari itu sebenarnya ada penawaran. Oke. Ada penawaran. Tapi kan kondisinya kan pandemi. Iya. Nah jadi intinya gue didonder terus tuh. Oke Bu, ini dia udah serius dan lain sebagainya gini-gini. Tapi intinya adalah semua itu karena ada deadline yang harus dikejar oleh pihak ini. Right. Oke. Jadi kan kayak ayam sama telur nih, mana duluan nih gini. Dan kita harus menunggu, semuanya menunggu, serba menunggu lah gitu kondisi. Itu gak enak banget. Di saat itulah gue yang gak bisa apa-apa, harus minta ke siapa. Lo minta yang orang, minta tolong orang punya power lah, orang punya apa. Gak ada artinya. Kalau lu tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Yang gue bisa minta tolong sama yang di atas. Yang benar-benar punya power. Ya, disitulah gue sholat. Di Bali nih ya, di kamar hotel. Yoi, gue udah mulai ya mencoba untuk ibadah lah. Ibadah karena memang lo kepepet. Selalu pada saat waktu lo kepepet, gue berusaha normal lah. Maksud gue kalau lo kepepet, bener tuh kata ustadz. Baru kan lo ibadah. Bener, itu yang gue lakukan. Disitulah gue abis sholat, gue bilang, ya Allah, saya kayaknya udah mentok, gue bilang gitu. Gue gak tahu nih harus ngapain lagi. Gue gak tahu gue harus dengan masalah ini, gue tidak bisa ngapa-ngapain. Dengan keluarga gue juga gak tahu nih. Gitu kan. Wow. Ya Allah, saya serahkan semua masalah saya samamu ya Allah. Termasuk saya serahkan istri dan anak-anak saya samamu. Gue berusaha gitu. Saya serahkan. Saya ibaratnya kalau pun saya mau diambil, saya serahkan semuanya. Ini saya titipkan kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, gue bilang gitu. Saya ikhlas. Ambil saya. Gak ada masalah. Di situ yang karena gue udah gak punya daya Nil. Ya. Udah selesai sholat. Asar. Belum juga maghrib, belum lah. Si Bangnya nelfon bos. Si Bangnya nelfon. Pak di approve ya. Di situ gue, hah? Emang ini ya namanya ikhlas? Di situ gue, apa akhirnya gue tarik mundur kan? Mungkin selama ini termasuk gue sakit itu gue tidak ikhlas. Karena lo tidak ikhlas dengan keadaan lo. Lo pikirin terus kan. Lo pikirin dulu. Lo pikirin pengen keluar dari masalah itu gini. Padahal sesimpel adalah. Ya Allah, saya serahkan deh semua masalah. Terserah deh mau diapain. Terserah deh mau jadi gimana. Lepas aja gitu. Percayain aja gitu.
Yap. Akhirnya gue tarik mundur ke belakang. Oh mungkin ini yang namanya ikhlas. Susah ya, emang susah nih. Susah. Apalagi berbau duniawi ya. Yang lo udah punya dengan keringet lo nih, baju atau apa misalnya gitu. Lo lepas, ikhlas lo. Sesimpel itu aja lo belum tentu ikhlas. Tapi ini nih, saya serahkan semua yang saya punya ini, atau semua kehidupan saya ini untuk ya Allah. Karena gue udah gak kuat lagi Nil. Ya. Daripada gue kena stroke lagi lah kali. Waktu kemarin tuh mikirnya kan gitu kan. Ya Allah udah saya ikhlas aja deh. Gue udah diem aja di dalam hotel Bali. Just telepon. Wow. Mending malam apa gitu. Asar. Gila. Itu gue itu aneh tuh. Itu aneh tuh. Jadi pas waktu ada teman gue kan, sahabat gue lah gitu, udah kayak saudara juga. Selesai kan, masalahnya selesai. Dia nanya gimana caranya Gi? Wow. Gue cuma ngomong, walau alam Bib. Habib, gue manggil Habib. Itu kayaknya tanah Allah. Kok kamu bisa jual rumah itu? Gak tahu Bib, gak bisa ngejelasin Bib. Gak bisa ngejelasin. Tangan Allah kali. Gue bilang gak tahu deh, gue masih dibantu. Anehnya gue tuh itu Nil gue. Kok bejat kan gue ibaratnya. Kita banyak kurangnya lah gitu loh. Gue ngerasa gue banyak kurangnya. Kok ya Allah masih ngeliat juga gitu loh. Iya gak sih? Karena berserah tadi kayaknya ya. Karena ikhlas tadi ya. Wallahualam. Gue juga ya percaya itu juga. Temen gue bilang kamu orang baik Gi. Gue gak berpikir ke arah sana. Tapi mungkin ya Allah mikirnya lo rela kali semua yang lo usahakan selama ini lo lepasin aja kali gitu. Ikhlasin aja deh. Dalam keadaan lo tidak terlalu beribadah ya. Kan lo ngomong kayak gitu seakan-akan kayak lo udah udah tobat banget lah ibarat tidak maksudnya udah. Padahal orang belum yang 100% juga. Belum 100%. Gue jadi kepikiran sih. Dan ini menarik banget. Karena tadi pagi gue baru aja nonton khotbah soal ini. It's crazy. Pertama yang lu bilang tadi make sense banget. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia ya. Hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Kenapa itu bukan menjadi hal pertama yang kita lakuin sebelum melakukan apa-apa gitu. Iya gak sih? Kayak ketika semua cara yang kita udah lakuin tuh semuanya gagal dan kita udah gak bisa bergantung lagi sama siapa-siapa lagi. Kenapa akhirnya kita baru berdoanya di situ gitu. Kenapa bukan sebelumnya kita udah doa duluan gitu kan. Jadi I don't know, mungkin ini bagi seseorang yang lagi mau mulai sesuatu. Atau lu sekarang ini lagi di tengah-tengah masalah gitu ya. Yes, doa akan menjadi jawaban buat masalah lo. Tapi kenapa gak doanya sebelum itu benar-benar udah menghancurkan lu banget dan udah mematahkan lu banget sampai lu udah gak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya lu cuman tiduran di atas lantai gitu ya sampai Tuhan gue udah benar-benar gak bisa ngapa-ngapain lagi, tolongin dong. Baru akhirnya oke, akhirnya Tuhan bilang gitu ya, lu akhirnya minta juga sama gue, ya udah bukanya dari awal gitu. Bener. Iya gak sih? Tapi mungkin kayak gini loh, beberapa orang termasuk gue pasti, gue gak suka ngomongin orang lain loh. Lo tuh kayak menyepelekan aja gitu loh. Keberadaan Tuhan lo. Karena Tuhan itu kan bukannya sekedar kata-kata. Tapi Tuhan itu bukan hanya sekedar besar. Tapi bayangin yang nyiptain bumi ya Tuhan. Betul. Jadi tandanya kekuasaannya dia itu lebih dari apa yang kita lihat gitu loh. Yang kita rasain. Betul. Dan lo percaya gak itu? Gitu loh. Walaupun gue masih belajar nih. Gue masih belajar banget gitu loh. Dan gue sendiri juga ngerasa yang tadi lu bilang bener banget. Berprasangka baik kepada Tuhan. Itu adalah prinsip yang paling utama, yang paling fondasinya. Kalau misalnya lu ngerasa Tuhan itu mempunyai agenda buat lo. Dan sayangnya emang kita sendiri sudah banyak dikecewakan sama orang-orang di sekitar kita. Dan itu akhirnya bikin image Tuhan ini jangan-jangan dia juga semanipulatif orang-orang yang pernah mengecewakan gue. Misalnya seperti itu. Padahal hal pertama, solusi yang paling pertama adalah fondasi pertama adalah lu harus berprasangka baik dulu sama Tuhan. Karena lu gak akan bisa berserah sepenuhnya sama Tuhan kecuali lu
percaya sepenuhnya sama Tuhan bahwa dia mempunyai rencana yang terbaik buat hidup lo gitu kan. Iya. Iya gak sih? Jadi dan ngomongin soal berserah, ini nih tadi pagi nih gue baru nonton gitu ya. Pertama, lu menyerahkan seluruh hidup lo. Itu luar biasa banget. Lu menyerahkan istri dan anak-anak lo ke tangan Tuhan. Karena emang bener, ketika kita yang berusaha memampukan itu semua dengan kemampuan kita sendiri, bro, akhirnya kita stroke. Ketika usaha kita sendiri dan kemampuan kita sendiri, itu udah, dan kita berusaha mengambil job desk-nya Tuhan, yang ada ya stres, gak bisa tidur, ya stroke lah kayak gitu. Dan kenapa sih kita nggak dari awal tuh kayak berserah sama Tuhan, kita menyerahkan semuanya ke Tuhan? Ya karena kita pengen outcome-nya, hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Takutnya kalau misalnya kita memberikan ini ke Tuhan, yang ada nih, wah jangan-jangan nanti outcome-nya gak sesuai sama apa yang gue mau. Dan lu mikir kan Tuhan tuh jadi manipulatif lagi kan. Berprasangka buruk lagi sama Tuhan gitu. Nah I think it's always good kalau misalnya kita mempunyai rasa kepercayaan itu sama Tuhan dan kita bisa berserah semuanya. Yang paling sulit bro, yang buat gue nih ya, adalah menyerahkan semua kekayaan, walaupun gak banyak-banyak banget seperti orang-orang di top 10 Forbes Indonesia. Tapi maksud gue, menyerahkan apa yang udah gue kumpulin selama ini melalui keringat gue, itu menyerahkan dan berserah kepada Tuhan untuk dia, gue bilang, oke, Tuhan, ini semua yang sudah gue kumpulin ternyata bukan hak milik gue. Ini ternyata tetap aja miliknya Tuhan. Dan gue di sini hanya untuk nge-manage apa yang Tuhan percayakan sama titipan. Itu sulit banget. Karena gue ngerasa ini semua gue dapetin karena effort gue. Nah akhirnya setelah itu gue serahin sama Tuhan. Yang paling terakhir dan paling sulit banget buat gue adalah my future. Masa depan gue. Impian gue. Cita-cita gue. Gue pengen banget suatu saat bisa jadi cover of the Forbes magazine, misalnya seperti itu. Cita-cita tersebut, semua gue pengen punya banyak hal lah ya. Rencana lo rencana gue, impian gue dan lain-lain, itu gue serahkan juga ke tangan Tuhan. Karena gue pengen Tuhan yang memiliki hidup gue sepenuhnya, bahkan sampai masa depan gue. Itu susah banget, gila. It's okay to have a goal, tapi tetap aja goalnya itu lu serahkan juga ke Tuhan untuk ngedapetin ridho tersebut gitu, untuk ngedapetin si kedamaian tersebut. Itu susah banget. Susah banget. Memang, nah itu kalau misalnya di agama gue memang kalau misalnya lo mau dapetin ridhonya, lo lakuin apa kewajibannya. Sesimpel lo ngejalanin sholat katanya. Karena untuk hal yang lain lo belum bisa ngelakuin, itu kan ada stepnya. Dan kayak misalnya gue pengetahuannya lah, keimanan gue lah, kayak gitu-gitu kan. Mungkin kan itu kayak layaknya orang belajar ya. Lo kan kalau misalnya gak tahu, lo gak dianggap dosa. Sebenarnya gitu kan ya. Sebenarnya gitu. Ya, jadi ya balik lagi tuh. Mungkin kita harus belajar kali ya. Emang bener sih hidup setelah ini tuh bukan di sini. Di sana. Tapi lo udah bisa belum? Gue belum masih duniawi lah berpikirnya. Tapi manusiawi kan kita berpikir kayak gitu. Gue baru dapet ini bro. Gue baru dapet satu contoh analogi gara-gara film Avatar kemarin. Oke. Jadi kan kalau Avatar tuh yang pertama tuh dia masuk ke dalam sebuah mesin, habis itu dia tutup mata, dan habis itu avatarnya dia ada di dengan keadaan normal lagi, maksudnya secara biru fisik, gitu ya kan. Walaupun bentuknya lain, tapi kan secara fisik kan tadi kan dia lumpuh juga kan. Tadi lumpuh, dan akhirnya dia bisa di situ bisa lari segala gitu, jadi sempurna gitu kan. Nah, dan dia itu ada di sebuah garden gitu. Nah, kalau kita percaya Adam dan Hawa, oke? Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan Adam dan Hawa dan dipercayakanlah Taman Firdaus. Ya kan. Nah, gue kemarin baru dapat satu analogi di mana contohnya kayak Avatar itu. Ketika kita lagi doa, ketika lagi sholat misalnya untuk lu tutup mata dan mata hati lu terbuka dan lu lagi bersama
Tuhan di Taman Firdaus. Ketika itu lu lagi kusyuk. Ya kan? Nah, di situ tuh lu mendapatkan semua kedamaian, lu mendapatkan hidayat kadang-kadang gitu kan, wisdom, hikmat segala kayak gitu, mendapatkan ide yang datangnya dari Tuhan. Dan karena apa? Karena posisi spiritual lo saat itu lagi ada di Taman Firdaus sama Tuhan. Ketika lu menutup mata untuk berdoa, fokus secara kusyuk. Betul. Exactly. Bro, gue nyobain itu. Oh my goodness, gue kadang-kadang doa bisa nangis bro. Gue ngebayangin sedekat itu soalnya. Bener. Jadi menutup mata yang di dunia, tapi membuka mata spiritual yang lagi di surga bersama Tuhan gitu. Beda sih bro. Itu memang nikmat. Gue sebenarnya dulu ya pernah melakukan itu Nil. Lo bayangin ya, zaman sekolah loh. Wow. Triggernya gara-gara gini, waktu itu kan gue udah, om gue meninggal. Terus gue nemenin tante gue lah, karena rumah gue tuh juga gak jauh lah gitu ya dari tempat om gue yang meninggal itu. Di situ ada yang ngebimbing selalu tuh ustadz. Dan ustadznya secara komunikasi tuh nyaman gue gitu. Jujur aja lah kalau ustadz kalau komunikasi gak nyaman kadang-kadang lo gak masuk kan gitu ya. Sama aja lah lo bertemu sama pendeta lagi gak nyambung kadang-kadang gitu kan. Nah ini nyaman gue. Disitulah gue kayak mulai kayak belajar lah gitu ibadah kayak gitu-gitu. Sampai suatu saat akhirnya gue belajar untuk sholat tahajud. Pertama kali gue sholat tahajud sendiri. Bangun malam-malam itu menurut gue spooky loh. Pasti ada jam 1 pagi gitu ya. Jadi kan suasana hening dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu balik lagi gimana kita niatannya. Niatan kita itu waktu itu adalah untuk ke atas, gue niatannya itu adalah untuk sholat, gue niatannya untuk berdoa, dan niatannya itu untuk meminta sesuatu. Tapi fokusnya cuma ke situ aja. Betul. Gitu loh. Itu hening dan lain sebagainya, emang beda sih menurut saya. Tapi kalau sekarang jadi banyak pikiran nih, mikir ke situ, tapi kan kita udah jadi berkeluarga, kadang-kadang ke distract gitu. Benar gak? Kadang-kadang lo berdoa aja yang niatannya begini, tanggal sekian gue nge-MC. Iya. Itu bener gak? Apalagi kayak kemarin gue bisa yang lagi ibadah, lagi sholat lah ya gitu ya. Setelah gue sakit jujur aja gue, ini rakaat keberapa ya? Percaya gak lo? Gue bisa, bacaannya tadi udah habis belum? Gitu loh. Jadi mungkin ya itulah gunanya memang khusyuk itu untuk mendapatkan kedamaian dalam beribadah. Dan fokus lah gitu ya. Dan fokusnya. Gampang gak gampang? Gak yang gampang. kita omongin nih kayaknya gak gampang memang. Gak gampang. It sounds simple ya. Terdengarnya sederhana dan kayaknya oh ya semua orang bisa ngelakuin. Menginspirasi dan lain sebagainya. Lo jalanin. Gak gampang. Karena ngejalaninnya itu bukan cuma sekedar sehari 2 hari gitu. Tapi selamanya. And I think ya itu kan. Maksudnya hubungan itu yang pengen dibangun sama Tuhan gitu. Sang pencipta sama kita ciptaannya gitu. Dan gue ngerasa ini ya again ya maksudnya gue seneng banget ngedengerin cerita lu barusan bro. Dan sama-sama. Asli sih gue masih nempel banget, ngebekas banget. Gue gak bisa ngebayangin ketika lo sholat dan abis itu lo ngangkat tangan dua-duanya dan itu mukjizat terjadi ketika lo lagi Jumatan itu wah. Iya itu aneh sih memang. Itu emang aneh. Itu powerful. Itu hanya Tuhan yang bisa ngelakuin itu. Iya. Ya karena itu terjadi sama fisik gue ya, sama motorik gue gitu. Gue secara fisik gue tidak berdaya, terus tiba-tiba akhirnya gue ngerasain ada perubahan dalam waktu instan. Itu sih amazing. Hanya Tuhan yang bisa ngelakuin itu. Thank you bro. Iya. So gue pengen ngasih lo ini apa tuh? selalu nih ini merchandise kita ya souvenir dari kita. Tetangga saling menyangga bukan menyangga. Iya. Kayak Baby Romeo. This is for you dari Daniel nih pastinya keren banget tuh. Iya gak sih? No ini buat lo nanti si Baby gue undang kesini juga dah. Iya benar. Tapi yang pastinya again thank you banget ini souvenir ini mudah-mudahan bisa menjadi terang sama seperti yang Baby lakuin sama lo. Ini kayak rumah-rumahan gitu dalamnya bisa lo taruh lilin. Sehingga nanti kalau misalnya kita filosofinya adalah
lo di rumah lo ini akan menjadi terang sehingga menerangi tetangga-tetangga sekitar lo juga Amin gitu. Amin ya Allah. Ya kan, dengan cerita lo khususnya itu. Gue terima kasih banget malah lo ngundang gue ke sini. Gue nggak mau, memang bener gue cuma sharing aja kayak layaknya gue kangen aja gue kemarin ketemu lo. Gue gak ngerti kenapa ya Neil. Gue ngelihat lo kemarin tuh kayak gue happy aja gue gitu. Terus tiba-tiba lo hubungin gue untuk datang ke sini. Ini si Daniel maksudnya apa nih? Iya. Happy aja gue. Gue juga happy banget. Thank you banget. Gue happy banget dengerin cerita lo juga. Thank you so much. So kepada semua tetangga kita yang lagi nontonin dan lo ngerasa ini yang diceritain sama Irgi bisa memberikan harapan buat seseorang yang kamu sayang, seseorang yang lagi mengalami masalah yang mirip juga sama Irgi, please share this video, oke? Dengan satu tombol klik share aja, mungkin kalian bisa saja menyelamatkan hidup seseorang. So thank you banget. Yang pastinya kita akan ketemu lagi minggu depan. Ingat, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys.